Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat RH sekalian. Jumpa lagi kita di channel yang keren ini. Keren cadas. Jadi cadas ya. Jadi walaupun ada Ustadz di depan saya menunjukkan bahwa saya lagi bersemangat ya. Walaupun baru pulang tadi kira-kira hampir jam 12 ya. Dan rupanya Ustadz pun tadi sama-sama take vokal 2024 ganti presiden. Nanti kalau selesai lagunya kita bisa dengarkan ya. Dan di depan saya itu ada teman saya yang baru saya ketemu. Alhamdulillah ketemunya hari ini baru. Masya Allah. Ya, Ustadz Dery Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Oh, kita ya. Keren jadas ya. Jadi ini seperti kata Ustadz Dery, paling brutal ini. Kita live pukul jam 1 kurang 15 menit. Mengalahkan Habib Bahar. Bahar jam berapa ya? Setengah 12 sampai setengah 1. Ini jam 1 kurang seperempat. Iya, tapi belum mengalahkan Aziz Yanuar. Aziz, dia kalau tidak salah live-nya pukul setengah 2 sampai setengah 3. Allah. Dari janji pukul berapa akhirnya dia datang juga, udah kita live ya. Oke, Sobat RH sekalian, menarik ya. Jadi salah satu yang membuat Ustadz Dery fenomenal adalah ya tentu cerita tentang hijrahnya. Cerita berikutnya karya-karyanya. Paling enak Ustadz bisa bermusiknya karena dia menggunakan bahasa universal. Karena orang sepakat dengan musik itu. Kalau enak biasanya sepakat. Cuma soal selera itu beda. Tetapi dia tahu itu lagu bagus. Ya, itu musik yang bagus. Ustadz, tadi kan saya tanya-tanya, tiba-tiba Ustadz mengatakan menemukan Islam di klub malam. Ini, ngeri ya? Iya, ini this is an entry point, ya kan? Iya. Nanti kita rambah kemana-mana. Yang jelas tetap kita bicara apa tadi? Dunia hanya sementara, dunia sementara, akhirat selamanya. DSAS, ya. Itu bukan kode agen khusus Amerika Serikat. Tapi itu dunia sementara, akhirat selamanya. Silakan Ustadz. Jadi Masya Allah nih sahabat RH ya, Masya Allah. Sobat RH. Iya. Kenapa sampai jadi thumbnail itu? Menemukan Islam di klub malam. Iya. Memang ujung-ujung lam-lamnya ini kayaknya ya ada pengaruh orang Wong Kito Galonya. Wong Kito pantun ya. Ujung-ujungnya sama ya mantap. Wong Kito Galau, Wong Kito Galau, Wong Kito Gilo. Jadi begini Bang Refli. Iya. Saya terlahir di Sumatera Barat. Oke. Jadi orang Awak ini sebetulnya Sumatera Barat di Kota Solok. Kota Solok. Ya, Solok. Kotanya. Bukan, saya di kampungnya di Saniambaka namanya. Tapi Kota Solok bukan kabupaten. Ya, kabupaten. Oh, kabupaten Solok. Oke. Di pinggir Danau Singkara. Ya. Jadi alhamdulillah saya terlahir dari keluarga yang sangat religius. Oke. Bapak almarhum Ustadz juga. Haji Nasrullah. IAIN Fakultas Dakwah. Oke. Jadi dari kecil itu memang ayah saya ini sudah men-setting Dery ini harus jadi dai. Oke. Cuman kuasa Allah ya ini yang menjalankan hidup kita nih, takdir ini kan Allah yang mengatur. Saya disekolahkan dari awal dari MDA Madrasah Diniyah Awaliyah, kemudian ke Sanawiyah, mondok 3 tahun di Padang Panjang. Kemudian di hari ketiga yang dalam RUU Sisdiknas nggak masuk itu barang lagi. Sekarang pesantren udah hilang. Madrasah ya. Madrasah. Jadi, di pas ujian Eptanas kelas 3 Sanawiyah itu saya dapat ujian berat. Jadi mama kecelakaan sama bapak saya. Kemudian mama meninggal. Papa luka parah. Dan tahun berapa itu Ustaz? 94. Usia waktu itu? Kelas 3 Sanawiyah. Kelas 3 Sanawiyah. Iya, saya kelahiran 79. Oke, Sanawiyah itu SMP ya? SMP. Oke. Jadi hentakan tuh begitu berat rasanya karena saya anak laki-laki satu-satunya, dimanja sama ibu sama orang tua, tiba-tiba meninggal. Dan saya hampir shock, betul-betul frustasi waktu itu Bang Refli. Nggak ada orang yang menyelamatkan saya waktu itu, merangkul saya, kecuali ada satu komunitas musik di Padang waktu itu, underground metal.
Apa namanya? Musik komunitas underground itu. Oh, underground ya. Musik metal. Jadi saya sempat terpikir untuk mati dan sebagainya. Pokoknya frustasi berat saya waktu itu, depresi berat. Oke. Saya pikir apalah arti hidup nih, orang tua begini semua. Nah, kebetulan waktu saya lanjut sekolah ke Padang, SMTI, saya sebelah kamar dengan anak-anak metal. Satu kos nih. Ya. Subhanallah. Dan musik metal itulah yang waktu itu mengobati sedikit luka itu. Oke. Jadi seketika Dery Sulaiman, Dery dulu nama saya Dery Guswan ya, pemberian orang tua. Sulaiman tuh pemberian guru saya di waktu belajar di The India. King Solomon. Oh, King Sulaiman. Jadi anak-anak metal ini merangkul saya waktu itu. Sedikit kesedihan itu hilang. Nah, kesedihan itu hilang. Dan saya memutuskan waktu itu inilah jalan hidup saya, metal ini. Saya bilang sama papa saya waktu itu, saya tidak mau masuk jadi ustadz. Saya mau jadi artis, mau jadi musisi metal saja. Oke. Nah, sehingga kehidupan saya waktu itu di Padang itu jadi masalah lah bagi orang kampung kan. Musik underground, thrash metal, cadas betul-betul ngeri kan. Sepultura. Cadas tapi tidak keren. Tidak keren. Sehingga saya putuskan waktu tamat SMA saya harus tinggalkan ini Padang, Sumatera Barat nih, karena mereka nggak ngerti musik bagus. Oke. Nah, jadi saya pergilah singkat cerita ke Jakarta 96-97. Di Jakarta waktu itu bergabung dengan satu band underground metal papan atas namanya Betrayer. Oke. Jadi Betrayer ini Bang Refli Betrayal metal, itu pengkhianat. Ya, itu band metal yang cukup disegani di Jakarta waktu itu. Ada lagunya Bendera Kuning, nanti boleh kita nyanyi. Oke. Gitar ada, tinggal nyanyikan ya. Kemudian 98 huru-hara di Jakarta, tidak boleh ada panggung, nggak boleh ada konser karena waktu itu demonstrasi di mana-mana. Pak Harto lengser. Ya. Dan teman-teman waktu itu bilang, Der, kalau lu masih betul-betul mau jadi musisi metal, ke Bali aja. Oke. Waktu itu di Jakarta ya? Di Jakarta. Di Bali itu. Tapi sorry, agak mundur sedikit. Belajar musik dari mana? Kan tadi Sanawiyah. Iya, di Sanawiyah tuh saya belajar musik. Oke. Karena memang di setiap pesantren itu diajarkan ekstrakurikuler musik, termasuk gontor ada. Oke. Jadi yang mengharapkan musik ada juga, tapi nggak banyak sebenarnya. Pegang alat apa waktu itu? Gitar. Gitar ya, oke. Jadi akhirnya saya putuskan untuk pergi ke Bali. Di Bali berpindah-pindah dari satu kafe ke kafe lain, dan kebetulan hobi saya juga melukis. Di Bali itu tahun berapa? Mulai? 98. Oh, 98 itu ya? Saat itu juga? 98, ya. Saya 1 minggu di Bali, Pak Harto lengser. Oke. Nah, jadi di Bali saya temukan inilah tempat yang impian saya. Surga. Teman internasional, warna-warni kulitnya kan. Iya, iya. Terus di Legian itu satu desa kecil, ratusan kafe, diskotik. Oke. Dan kita bisa manggung suka-sukanya di mana-mana. Oke. Jadi 98, 99, 2021, 2021 lah saya kembali sebetulnya. 2021 itu saya mulai 2001. 2001. 2021 kemarin. 2001 itu saya memutuskan untuk masuk masjid. Gara-gara. Kenapa? Gara-garanya kan? Gara-garanya. Tapi kalau gara-gara itu, kalau Palembang itu gara-gara itu bukan sebab musabab. Apa? Gara-gara itu mau cari masalah. Oh, cari masalah. Asbab ya, penyebab. Iya. Jadi di Bali itu kan minoritas Muslim. Sambil minum nggak apa-apa tadi? Ya boleh. Iya. Ini kopinya enak banget nih, wangi. Wah, iya. Di Bali itu minoritas Muslim. Jadi setiap ada jamaah tabligh, Bang Refli tahu jamaah tabligh, orang yang datang di rumah ke rumah, dia datang jangan-jangan. Tetangga saya jamaah tabligh nih. Iya, ada. Ya, ada. Iya, siapa? Itu. Kebetulan dia ini rumah yang ini. Nah. Jadi dia keliling-keliling terus kan. Jadi saya ini termasuk target operasi mereka. Oke. Saya tahunya ketika masuk masjid dari tahun 98 itu nama saya sudah ditulis Dery, target. Jadi musyawarahkan, ini ada orang Padang nggak pernah ke masjid, orang Padang, orang gondrong dulu saya dulu. Dan mereka tahu latar belakangnya jangan-jangan ya? Enggak juga. Enggak juga ya, pokoknya tahunya Padang aja. Orang ini error aja gitu, hari-hari di kafe, hari-hari di diskotik, hari-hari main musik gitu, hari-hari. Jadi setiap jamaah yang datang itu pasti ke Bali ya, pasti dia datang galeri saya. Saya punya galeri lukisan di Bali waktu itu.
Oh iya, Ustadz punya bakat melukis, Melukis ya. melukis ya. Alhamdulillah. Dulu saya melukis potret, dia melukis sketsa wajah Bang Refli itu bisa mirip insya Allah. Oke. Nah, kemudian akhirnya itu hijrah juga jadi pelukis kaligrafi kan. Dulu musiknya underground metal, kemudian setelah belajar agama masih main musik tapi musiknya berubah genre lah, berubah. Yeah. Jadi suatu hari di Bali itu ada satu kafe di Seminyak. Mungkin kalau Bang Refli sering ke Bali tahu kafe itu. Sangat famous. Jadi saya lagi manggung. Ya. Ya. Tiba-tiba datanglah orang berpakaian semacam ini. Oke. Pakai sorban, pakai jenggot. Berarti jamaah tabligh. Jamaah tabligh masuk ke kafe. Dalam pikiran saya, ini orang ngapain ke kafe? Salah kostum. Terus tempat ini nggak baik buat mereka. Apa yang mereka cari? Berapa orang? Rame mereka ada. Oh, rame. Oke. Ada berapa orang? Satu meja lah mereka duduk kan. Subhanallah, saya bilang jangan-jangan ini orang mau ngebom. Pikiran saya gitu. Pokoknya saya paling nggak suka lihat orang pakaian kayak gini. Karena 2000 berapa itu? Itu belum WTC belum. Oh, belum. Tapi waktu udah. Tapi belum bom Bali ya, belum bom Bali. Belum. Subhanallah. Ini kenapa? Jangan-jangan dia mau marah-marahin saya? Karena saya salah satu sebab saya pergi ke Bali juga itu karena saya nggak nyaman dengan keadaan di Jakarta, di Padang. Dikit-dikit haram, dikit-dikit gak boleh, semua. Saya pikir saya harus cari agama lain deh di Bali. Liberasi. Ya, karena saya pikir Islam ini nggak cocok buat saya. Karena ini nggak boleh, terus ngapain dong? Sementara saya seniman, ngelukis nggak boleh, main musik nggak boleh. Terus gimana caranya? Akhirnya saya ke Bali. Di Bali saya temukan surga itu. Saya temukan apa yang saya cari. Saya senang. Senang. Tapi ternyata setelah belajar agama, saya bisa membedakan apa itu senang, apa itu tenang. Oh, luar biasa ya. Ternyata senang tuh belum tentu tenang. Iya. Subhanallah. Iya. Jadi Bang Refli, saya lagi manggung, saya perhatikan mereka. Beda ini. Auranya beda. Kan orang yang suka sama kita tuh kelihatan dari matanya. Iya. Tatap matanya berbinar, terus dia hentakan musik, kepalanya pun goyang-goyang. Wah, saya bilang ini ustadz rock and roll juga ini. Iya. Jangan-jangan ustadz gaul. Gaul ini. Saya penasaran. Habis manggung, saya taruh gitar, saya samperin mereka. Dan di sana lah musik kan keras, di kafe lah namanya kan, musik keras. Ada beberapa kalimat yang mengesankan hati saya waktu itu. Yang bukan mengesalkan ya, mengesankan. Iya. Dia bilang apa? Kamu orang mulia. Coba bayangkan Bang Refli, dandan kayak gitu di tempat maksiat. Tempat yang gelap, tiba-tiba datang satu orang membawa kabar gembira, kamu orang mulia. Iya. Tapi hebat kali orang ini ngomong, orang mulia. Maksudnya apa? Kamu calon raja di surga. Luar biasa. Calon raja di surga. Kenapa? Karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Oke. Dia bilang, ngapain kamu ke sini? Ada beberapa juga dari luar negeri orang datang kan. Terus dia bilang, we come here looking for you. Ternyata dia siang hari sudah ke rumah dan orang di rumah ngasih tahu nyari dia malam. Kalau pagi dia. Oh, dia orang luar negeri. Ada jamaah kan datang dari England, dari mana-mana datang. Tabligh kan seluruh dunia, Bang. Iya. Subhanallah. Saya bilang. Terus dia bilang, kami mau bicara banyak sama kamu. Please come to masjid. Oke. Nah, waktu itu Bang Refli saya bilang insya Allah. Kalau anak metal bilang insya Allah, dia pasti datang. Oke. Kenapa kalimat itu jarang-jarang terucap? Jarang. Nah, yang susah, yang bingung tuh yang tiap hari insya Allah nih. Iya. Insya Allah nggak datang-datang. Biasanya insya Allah untuk menghindari nggak datang, ya kan? Insya Allah, tapi dalam hatinya nggak datang gitu. Iya. Ucapin. Jadi saya intinya terpaksa sebetulnya saya masuk. Tapi teman saya bilang, bro nggak apa-apa, lu terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Oke, luar biasa. Terpaksa masuk surga daripada sukarela masuk neraka. Saya bilang oke lah. Akhirnya kami datang. Saya datang dengan teman saya ke masjid menemui rombongan jamaah itu. Iya. Ajib itu. Waktu itu sebelum ngomong panjang lebar Bang Refli, saya tanya dulu. Wait brother, I wanna ask you something. Sebelum kita ngomong panjang lebar, aku tanya satu perkara. I'm musician, you know. Iya. Aku ini musisi. What's your opinion in Islam about music? Iya. Bagaimana pendapat orang Islam tentang musik? Iya. Jawabannya hikmah, wisdom. Dia bilang musik boleh metal, sholat nggak boleh tinggal. Wih, luar biasa. Keren, kan? Jadi musik boleh metal, sholat tak boleh tinggal ya. Luar biasa. Bisa kita bikin pantun depannya. Iya. Bisa diatur itu. Ya kan, badan boleh gatal, ya kan? Badan boleh gatal. Tapi jangan kelihatan janggal, ya kan? Musik boleh metal. Tapi sholat jangan tinggal. Oh, kali itu. Catat di kolom komentar. Ya. Kalian tulis di kolom komentar tuh. Badan boleh gatal,
Tapi jangan kelihatan janggal. Kelihatan janggal. Iya, Musik kan? boleh metal, sholat jangan ditinggal. Tinggal. Masya Allah. Deal itu. Jadikan kaos. Nah, jadi teman saya juga bertanya, waktu itu dia bertato kan. Dia bilang, gimana kalau orang bertato sholat? Sah nggak sholatnya? Jawabannya pun ajib lagi. Orang bertato sholat tuh luar biasa. Yang aneh tuh nggak punya tato nggak sholat. Mantap kali. Jadi kami itu betul-betul waktu datang ke masjid itu Bang Refli, itu dia curi hatinya. Ikram kasih minum. Pokoknya nggak bisa lepas. Saya mau pulang sebentar sampai waktu itu 3 hari 3 malam kami di masjid. Bayangkan 3 hari 3 malam di masjid. Tidak balik? Nggak balik. Oke. Ya, dibilang karena kan terlalu enak dikasih makan, kasih minum, ini semua ikram lah. Dimuliakan. Jadi selama 3 hari 3 malam di masjid itu, Bang Refli, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi walaupun malam begini ada tamu. Ada tamu, Masya Allah. Teman-teman baik. Ini suami istri. Assalamualaikum Bang. Oke. Inilah enaknya podcast. Orang datang kita tidak terganggu. Tidak terganggu. Silakan Ustaz. Jadi selama 3 hari 3 malam, coba bayangkan. Saya tadinya nggak pernah sholat. Jaga wudhu sempurna, batal wudhu lagi. Karena itikaf di masjid kan. 3 hari 3 malam itu. Sholat berjamaah tanpa tertinggal takbiratul ula bersama imam. Otomatis kan? Mungkin orang sholat kita nonton kan. Pasti sholat. Selama 3 hari 3 malam. Ilmu sholat dan lain sebagainya bacaan dimuzakarahkan. Dan sudah tinggal direaktivasi kan kelihatannya kan. Kan. Kawan saya itu nangis dia sholat. Nangis. Malam sampai ustadz pun takjub, ini anak-anak metal sholat bisa nangis. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang, aku lupa bacaannya. Saking lamanya nggak sholat, lupa bukan karena diinjak kakinya. Kalau lawak kan diinjak kakinya. Allahu Akbar. Jadi selain ustadz ada teman-teman lain juga. Berapa orang? Rame kita waktu itu. Rame ya? Oke. Sekumpulan anak metal pokoknya. Di Bali itu yang dapat hidayah itu memang anak-anak pantai, anak-anak metal, pengedar narkoba, macam-macam mereka semua. Dan mereka memang sebelumnya Muslim, bukan convert, bukan? Ada yang convert juga. Oke. Jadi selama 3 hari 3 malam itu seperti diceburkan dalam suasana agama, dimandikan oleh cahaya. Yang didengar kebesaran Allah, cerita tentang surga, neraka, kubur, kematian, malaikat, nabi-nabi, yang didengar hari-hari ayat Al-Quran, hadis. Selama 3 hari mata istirahat maksiat, telinga tak maksiat, lisan tak maksiat, pikir tangan kaki tak maksiat. Nah, maka selama 3 hari itulah saya memutuskan untuk berubah. Ini asbabnya nih, kenapa nih orang sini tanya di Bali, kapan Bang Dery bisa penampilan? Jadi saya berpikir waktu itu, kalau saya ikut orang ini, otomatis saya nggak mungkin berpakaian semacam dulu. Otomatis kan kalau saya sudah mengidolakan Rasulullah SAW, nggak mungkin pakaian saya seperti James Hetfield, Metallica kan. Nah, karena kenapa saya dandannya metal, rambut dipanjangin, baju hitam-hitam, gambar hantu-hantu? Karena saya mengidolakan musisi luar negeri. Dan biar rambutnya bisa digini-giniin. Bisa headbang. Jadi gitu Bang Refli. Orang kalau mencintai seseorang, dia pasti akan meniru orang dicintainya. Orang kalau mencintai seseorang, dia pasti akan meniru orang yang dicintainya. Hari ini aneh, banyak orang mengaku cinta Rasulullah tapi nggak mau Nabi. Jadi penafsiran saya waktu itu, bagaimana cara mengekspresikan cinta ini, saya harus ikut Nabi. Dari mana? Dari hal yang termudah dulu. Dan hal yang paling mudah itu fashion. Pakaian, fashion. Paling mudah. Kalau memperbaiki akhlak dulu, ibadah, baca Al-Quran, mungkin sampai kiamat nggak selesai. Nggak akan sempurna itu. Saya pikir dulu saya mengidolakan musisi luar negeri, bajunya saya tiru, celananya saya tiru, rambutnya saya tiru, gitarnya saya tiru, lagunya saya hafal, semua tentang dia saya pelajari. Kenapa? Because I love them. Aku mencintai dia. Dan sekarang ketika cita-cita sudah berubah, ketika habis 3 hari itu cita-cita satu aja, pengen masuk surga. Dulu cita-cita saya apa? Pengen masuk neraka. Benar, saya pernah bikin kaos tuh First in Hell. Luar biasa ya. Karena I don't need religion. Aku bilang aku nggak perlu agama. Kalau saya sampai ada teman-teman dulu yang bilang, selalu debat kan, kamu ini begini sesat, kamu macam-macam, musik setan, macam-macam. Dia bilang, bro,
kalau saja nanti di surga ada orang kayak kamu, Iya. aku nggak mau masuk surga. Sampai saya bilang gitu. Oke. Sampai kalau sama kamu nih saya bicara bukan iman yang naik tapi darah yang naik. Oke. Karena ada orang tuh hantam-hantam terus Iya. terus. Iya. Jadi waktu itu setelah saya memutuskan, ya Allah, saya dengar cerita tentang baginda Rasulullah SAW. Satu, saya pengen masuk surga. Jadi mohon maaf nih para habaib, saya pakai sorban ini udah 20 tahun lebih. Oke, sejak 2001. Oke, Berarti sekarang 21 tahun. ya 21 tahun. Jadi saya tanya sama ustadz yang mengajak saya itu, boleh nggak saya pakai sorban? Ketika dia bercerita Nabi itu bersorban, Iya. boleh. Hmm. Bahkan kata Nabi SAW satu hadis, man ahya sunnati, ini hadis mahsyur ini terkenal, Bang Yeah. Arifli mungkin hafal juga di sini. Siapa menghidupkan sunnahku, kata Nabi, faqad ahabbani, sungguh dia cinta kepadaku. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa Yeah. mencintaiku bersama denganku Yeah. di dalam surga. Iya. Saya bilang berarti kalau mau masuk surga saya harus ikut Nabi. Saya harus ikut Rasulullah semuanya. Ujung rambut, ujung kaki, bangun tidur lagi Yeah. semampunya. Iya. Jadi mulailah waktu itu pulang 3 hari, rambut dreadlock kayak Bob Marley itu saya Iya. gundulin. Oke, digunduli. Digundulin langsung. Kemudian Ini belum ada juga cambang dikit, apa? dulu sedikit. Oh, ada dikit ya. Ada dikit lah. 20 tahun lu masih remaja banget kan. Iya. Subhanallah Bang Refli, waktu itu saya mulai pakai sorban dan bertepatan dengan saya mulai Jadi waktu itu Mas 2001 usia baru 20 tahun ya? 22 tahun. 22, iya, 21 tahun. Saya cepat sekali. dewasanya Iya, karena iya. hentakan-hentakan hidup Oke, itu. Saya berteman waktu SMP dengan orang anak SMA, waktu SMA berteman dengan anak kuliahan, gitu. Jadi waktu metal temannya orang-orang tua-tua semua. Iya. Jadi saya pikir, udahlah, udah merasakan juga dunia ini bagaimana, udah merasakan juga bagaimana nikmatnya maksiat. Maksiat itu nikmat, makanya pelaku Iya. maksiat itu istiqomah dia. Terus-terusan dia. Tapi nikmat maksiat di Bang Refli kalau dibandingkan dengan nikmat taat tidak ada apa-apanya. Oke. Dan tidak ada satu orang pun yang mau meninggalkan nikmatnya maksiat sebelum merasakan nikmatnya taat. Maka percuma kalau kita mau merampas kesenangan orang, nggak akan bisa. Oke. Caranya bagaimana? Seperti yang dilakukan teman-teman jamaah tabligh, mengganti kesenangan Oke. dengan sesuatu yang lebih nikmat, agama. Oke. Dia tak katakan musik saya haram. Oke. Dia nggak katakan ini nggak boleh, tapi asbab dia ajak saya ke masjid. Setelah hari itu saya nggak mau lagi pegang gitar. Oke. Saya bilang, ya Allah, di sana nikmat dengan Al-Quran, nikmat dengan zikir, nikmat dengan salawat. Lebih tenang. Lebih tenang. Ini senang deh yang tenang ya. Beda. Dulu Iya. ternyata dunia. Iya, tahu. Jadi saya mengenal Islam itu Bang Refli ketika Allah beri dunia berlimpah ruah. Iya. Saya punya partner dulu orang Yahudi, namanya Zion Cohen. Orang Israel, Iya. tapi paspor Amerika sehingga dia Iya. bisa masuk Bali. Iya. Jadi Zion Cohen ini adalah salah satu orang yang menyuruh saya taubat. Iya. Jadi yang menyuruh saya pertama belajar Islam itu salah satunya orang Yahudi, aneh kan? Oke. Jadi Yahudi ini bingung sama saya. Dia bilang, "Der, you tell me you are Muslim, but I never see you salat. Pray, Nggak pernah ya. see you pray, Oke. ya. I have friend in Jordan. Di Jordan ada teman di Palestina juga, dia bilang 5 times every day." Oke. Yahudi ini bilang, dia bilang, kamu nih Islam aliran apa? Gitu. What kind of Islam you? Saya bilang, ini si botak Yahudi ini kenapa dia dakwah sama aku? Berarti aneh ini dajjal banget waktu itu. Yahudi yang dakwain banyak tuh. Iya. Yahudi itu heran lihat kenapa orang ini ngaku Islam tapi nggak pernah baca Quran. Sementara dia bawa Torahnya kemana-mana, dia bawa kitabnya dia. Oke. Dia Yahudi yang soleh nih. Oke. Nah, Ustadznya Iya. Yahudi nih, Rabbi Iya. dia. Iya. Marganya dia Cohen. Oh, Cohen. Nah, Oke. Zion lagi namanya kan. You must learn Islam, brother. Oke. Waktu itu saya pikir bersambutlah dengan datangnya itu, datangnya jamaah tabligh itu. Satu sisi Yahudi suruh belajar agama, kemudian teman saya senior saya di metal sebetulnya yang dulu mengajak terus, namanya Irfan. Irfan itu gitaris Rotor, udah meninggal tahun lalu. Oke. Jadi Bang Irfan ini Mudah-mudahan bandnya yang Allah buka Metallica Del Bagus. menerima. Iya. Iya, Pernah orang dengar ya 92. Iya. Rotor. Nah, jadi dia duluan hijrah. Nah, jadi Bang Refli, kemudian setelah saya memutuskan untuk mengganti fashion, ujian berat datang. Iya, Kenapa? pastilah. 2001 WTC Iya. September. Saya baru mulai pakai sorban nih. Iya. BTC meletus. Image teroris. Baru berapa bulan itu berarti? Kan Berapa kan bulan 2001 mulai? Iya, WTC itu. Iya. Baru mulai masuk masjid. Tiba-tiba image teroris orang pakai sorban. Dan still di Bali. Sama Bin Laden. Iya. Iya. Saya masih di Bali.
Sehingga apa yang terjadi? Saya diganggu di mana-mana, disusahkan di mana-mana, sampai ada orang meludahi muka di jalan tuh ada. Oke. Ya, 2002 bom Bali meletus. Oke. Islamofobia. Iya. Orang ketakutan dengan Islam. 2002 Oktober kalau tidak salah. Oktober, 12 Oktober. Itu kalau ini ke 11 September itu 12 Oktober, dua Sari Club sama ini meletus kan. Iya. Dan pelakunya jelas yang ditangkap kan orang Islam. Iya. Jadi kami di Bali waktu itu disusahkan. Saya betul-betul disusahkan banget. Cuman alhamdulillah lah Allah beri dunia yang berlimpah waktu itu. Karena bisnis dengan si Zion ini, saya melukis, dia yang jual. Saya lukis, dia cari market ke Spain, kemana-mana, ke Dubai, dia pameran. Lukisan itu orang bebas semuanya. Apa saja, yang penting berbuah duit. Ada cuan. Apa saja kita buat. Iya. Ya, orang pesan lukisan Buddha, Yesus, orang telanjang, semua apa aja kita buat. Yang penting uang masuk. Cuan masuk. Tapi itu sudah bersorban. 2000 sebelumnya kan saya itu. Sebelum. Tapi sebelum itu kan ada handicraft juga. Iya. Dan setelah bersorban, saya masih melanjutkan melukis itu. Cuman udah mulai dikurangin yang aneh-aneh, seksi-seksi saya tinggalkan. Tapi yang lukisan gajah, Buddha semua masih saya terima. Masih. Sampai berapa tahun kemudian saya berpikir saya harus hijrah ini. Karena setiap kali ada orang datang, dia tanya kamu pakai fashion kayak gini, tapi jualannya Buddha, jualannya lukisan-lukisan yang bukan Islamik, tidak sesuai dengan penampilanmu. Akhirnya Bang Refli, saya memutuskan untuk melukis kaligrafi. 2005, rame juga lumayan, karena orang Islam kan banyak kan. Di Bali masih? Di Bali. Lumayan rame juga kaligrafi. Tapi waktu itu, karena mungkin banyaknya dosa yang saya buat ya, apalagi ribawi, main bank, semuanya ini kredit, mobil, rumah, macam-macam. Kan ditawarkan semua. Kalau lihat sirkulasi duit banyak, kan aneh-aneh penawaran datang. Jadi yang dipinjam itu orang kaya, bukan orang miskin. Kalau bank. Bukan. Ya begitu, ngeri. Jadi kebanyakan orang-orang kaya ini ternyata kalau diusut-usut nggak ada duit dia. Ya, ini uang bank semuanya. Dan waktu itu ketika masih ada penjualan Bang Refli, nggak ada masalah, kita bisa bayar terus tiap bulan kan. Tapi 2006 di depan galeri saya itu ada proyek galian drainase, drainase itu jalan itu 2 tahun sampai 2007. Nggak ada pemasukan Rp1 pun, tamu-tamu nggak bisa masuk, mobil nggak bisa masuk. Gara-gara galian itu. Cara Allah menghancurkan saya. Sampai Bang Refli habis semua harta. Si Zion nggak mau balik ke Indonesia lagi karena nggak ada lagi bisnis. Orderan anak tolak semua. Orderan kita bilang kalau no kaligrafi, no Islamic painting, no abstrak, no Zion. You beli tempat lain. Akhirnya dia pikir saya gila, dia pikir ini orang ini sakit nih. Dari ini. Tapi sampai sekarang masih baik hubungan sama masih komunikasi lah. Masih komunikasi ya. Subhanallah, akhirnya 2007 harta yang banyak tadi habis. Habisnya bukan sekedar habis, tapi jatuh ke dalam lubang yang sangat dalam. Aku terjatuh. Boleh bicaranya. Aku terjatuh dan tak bisa bangkit. Tapi kita bisa pakai lagi. Lagu siapa itu ya? Lagu siapa dulu? Lagu ini, lagu Cakrakan. Bukanlah. Bukan. Lagu siapa ya itu? Aku terjatuh dan tak bisa bangkit lagi. Sempat viral lagu itu. Jadi tidak ada pilihan lain Bang Refli. Udah sampai di dasar ini, kecuali naik. Kalau nggak mati, nggak naik mati, habis. Karena hutang kemana-mana, debt collector ngejar macam-macam, mobil ditarik. Itu cobaannya ya? Cobaan berat. Itu miskin semiskin. Tinggal motor Tiger 1. Sampai ya Allah, apa yang sudah berkeluarga belum? Sudah berkeluarga. Tahun berapa Ustaz berkeluarga? Berkeluarga tahun sebelum saya itu sudah berkeluarga, sebelum kenal dakwah. Jadi waktu jadi pemusik berarti usia belasan tahun atau 20-an tahun? 20 tahun saya menikah. 20 tahun. Berarti udah ada keluarga ya waktu itu. Makanya saya sekarang udah punya cucu. Luar biasa. Saya boleh tua 9 tahun setengah. Tapi cucu beliau udah punya. Kakek Dery ya. Kakek Dery. Jadi begitu Bang Refli. Saya waktu itu sore hari habis sholat asar, rogoh kantong, nggak ada lagi duit, nggak ada duit buat beli bensin, nggak ada duit. Motor Tiger habis bensin, tidak bisa pulang. Habis asar di masjid Muhammad namanya di Jalan Imam Bonjol waktu itu. Lalu saya duduk di depan masjid, doa sama Allah, ya Allah, minta ke orang malu.
Akhirnya keluarlah yang pemilik masjid, namanya Pak Ali Haris. Dia bilang, Sulaiman. Masih pakaian begini? Masih pakai gini. Saya nggak pernah lepas ini. Oh, nggak pernah lepas? Sejak 20 tahun, 21 tahun nggak pernah? Saya nggak pernah lepaskan sorban ini. Oke. Karena saya tahu betul Bang Refli keadaan iman saya. Iya. Saya kalau nggak pakai kayak gini di Bali habis sudah. Habis, oke. Karena bule-bule datang nyosor sana nyosor. Iya. Godaannya tinggi ya. Kalau kayak gini pakaian kita bule gini. Iya. Muslim, you holy man. Kita nggak boleh touch. Muslim don't touch woman. Bahkan ngasih duit pun nggak mau ke tangan kita dia. Iya. Don't touch money. Oke. Jadi aman lah dengan ini bagi saya pakaian ini Bang Refli pagar diri. Protektor ya. Protektor pagar diri saya. Saya tidak ada sedikit pun ada perasaan sosok jadi Habib dan semua nggak ada. Kadang-kadang para Habib salah paham. Ini siapa sih diri? Saya bilang saya memang bukan Habib, saya Habib. Arab bukan India bukan. Saya Habib Arab bukan India bukan. Bukan tapi, Arab ya, bukan saya pakaian kayak gini betul-betul Arab maklum ya. Arab cemas. Jadi semata-mata hanya karena cinta saya kepada para habaib, kepada ulama, kepada Rasulullah. Mudah-mudahan nanti bisa berkumpul dengan mereka di surga. Amin ya rabbal alamin. Nanti Ustadz cari saya nanti, jangan sama-sama. Dibiarkan saja. Pak Refli, insya Allah di channel banyak manfaat ini. Amin ya rabbal alamin. Jadi Pak Refli, Pak Ali Haris itu keluar dari masjid, dia lihat saya lagi duduk termenung di depan masjid. Dibilang Sulaiman, ghani mut, fakir mut. Oke. Orang kaya mati, orang miskin mati. Itu lagu Ustadz tuh. Orang kaya mati, orang miskin mati. Belum ada. Oke. Mendengar kalimat orang kaya mati, orang miskin mati, saya baru memperbaiki posisi duduk saya. Saya bilang, kenapa saya harus stres? Kenapa harus galau? Ntar lagi mati, orang kaya mati, orang miskin mati, nggak apa-apa. Iya. Akhirnya Allah kasih rezeki, saya beli bensin, saya pulang. Dalam perjalanan pulang, rezeki itu dari mana? Ada orang kasih. Oke. Allah hantar. Nih tiba-tiba ada orang beliin bensin. Oke. Subhanallah. Saya pulang dapat ilham, syair, nada. Seperti Bang Refli bikin lagu kan, kadang-kadang duduk, keluar nada itu kan. Meskipun nggak bisa main musik, kita bisa bikin lagu sebetulnya. Maka saya pulang di motor, orang kaya mati, orang miskin mati, orang kaya mati, orang miskin mati. Itu aja. Sampai di rumah, istri lagi nyuci di kamar mandi, saya lagi, aku ada lagu bagus. Ambil kertas, tulis syair. Wahai manusia, belum ada, karena gitar udah nggak tahu kemana waktu itu, nggak ada. Jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat. Nggak afdol begitu. Itu gitar. Ada gitar. Ada gitar. Jadi itu gitar Ogi itu. Oh, Masya Allah, gitarnya Ogi. Jadi Bang, terciptalah lagu. Nggak punya rumah pun nggak masalah, tapi kalau mati nggak punya iman itu masalah. Harga iman dalam pandangan Allah Subhanahu Wa Taala sebesar darah, itu Allah Taala harganya dengan surga yang luas 10 kali lipat dunia. Makanya kita semua wajib mengusahakan iman kita. Bagaimana caranya? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam satu hadis, jadidu imanakum, kaifa nujadidu imanana ya Rasulullah? Aksiru min qawli la ilaha illallah. Wahai manusia, jangan engkau tertipu daya oleh dunia yang fana sebagai tempat ujian bagi kita. Dunia sementara, akhirat selama-lamanya. Ayo semua yang ada di studio nyanyi ya. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, Pak Presiden mati, Pak Gubernur mati, Refli Harun mati juga, Sulaiman mati juga. Semua pergi menghadapi lagi dunia yang dicari, tak ada yang berarti. Dunia yang dicari takkan dibawa mati. Lagu inilah yang Allah hantar untuk merubah hidup saya. Ternyata lagu ini 3 tahun kemudian, 4 tahun kemudian, 2011 saya baru pulang khuruj. Jadi setelah saya bangkrut Bang Refli, itulah saat terindah dalam hidup saya. Ketika tidak ada dunia lagi, tidak ada kesibukan lagi, tidak ada nggak pusing ya mikirin dunia. Jadi
ternyata memang benar dunia ini hanya indah sebelum dimiliki. Kalau sudah punya biasa-biasa. Biasa-biasa aja. Makanya kalau orang tidak ada agama, kasihan dia. Ketika dia punya harta, dia nggak tahu hartanya mau diapain. Oke. Dia nggak tahu harta ini buat apa. Ketika orang diberi kekuasaan tapi dia nggak punya agama, dia bingung kekuasaan buat apa. Iya. Padahal harta yang Allah beri itu untuk membangun akhirat kita. Kekuasaan Allah berikan untuk membantu kita di akhirat. Itu mestinya. Popularitas juga gitu, untuk memperkenalkan manusia kepada Allah. Iya. Itu mestinya. Insya Allah ya. Jadi orang-orang kaya, orang-orang yang punya harta, punya kekuasaan ini memang lebih berat hisabnya ketimbang orang nggak punya apa-apa. Iya. Dan hubungan hati dengan Allah pun mudah. Dulu kalau kita sini nggak ada duit, ngerogoh nggak ada duit, naik ke atas. Iya. Tidak ada pilihan lain Iya. kecuali ke atas. Iya. Sekarang maaf ya, ketika masih ada saldo Iya. banyak, itu tangan ke atas tuh kemungkinan besar acting saya. Oke. Karena hati kita masih ke kantong kita, Iya. masih aman. Masih ngitung pas Masih doa. gitu, masih gitu. aman kan. Nah, jadi gitu. Jadi 2008 saya keluar 4 bulan. Saya meluangkan waktu saya 4 bulan di jalan Allah. 4 bulan tuh saya tinggalkan rumah tuh, keliling dari rumah ke rumah, kampung ke kampung. 2009 saya ke Padang 4 bulan. 2010, 2011 tuh ke Hong Kong, saya ke Cina. Lalu saya terus keliling. keluarga bagaimana Keluarga nafkahnya? memang udah biasa ditinggalkan. Nafkahnya? Nah itulah, nafkah itu sebetulnya yang paling penting kan iman dulu. Oke. Ya, kalau tidak ada iman, sebanyak apapun harta ditinggalkan nggak akan siap dia. Oke. Nah, jadi ketika istri faham dengan perkara ini, justru saya disuruh keluar. Karena istri bilang kalau keluar tuh dia lebih tenang di rumah bersama Allah, sholatnya lebih khusyuk, Iya. kan? Minta apa-apa Allah kasih cepat. Iya. Kan? Pengalaman imannya kan ada. Iya. Tapi kalau kita ada di rumah, ntar aja, minta ini ntar kan nggak Iya. punya apa-apa. Iya. Jadi betul-betul ya ketika kita khuruj fisabilillah nih Bang Refli, itu tanpa sengaja, tanpa sadar kita telah melatih istri kita punya hubungan dengan Allah. Oke. Kalau kita selalu ada di rumah, nih seorang suami yang selalu ada di rumah, Iya. tanpa sengaja pun dia telah merusak hubungan istrinya dengan Allah. Jadi istri kalau minta apa-apa minta sama suami, ada apa-apa ngadu sama suami. Kapan mereka bermesra dengan Allah? Oke. Nah, jadi ketika istri-istri teman-teman tabligh ini sudah paham, maka waktunya keluar, dia nggak keluar justru istrinya marah. Oke. Abang ini dunia terus gitu, kayak gitu Bang. Jadi memang kacamata sudah berubah. Kalau dipahami dengan kacamata dunia nggak nyambung. Iya. Nggak nyambung. Gimana nafkahnya, gimana ini? Tapi yang menarik tadi lagu itu 3 tahun kemudian direkam. Saya pulang dari Hong Kong, ya. mampir di Bandung 1 bulan. Ya, ke Papua juga 1 bulan. Yeah. Kan dapat visa 2 bulan aja di Hong Kong, 1 bulan di Papua, 1 bulan di Bandung, 4 bulan kan. Jadi 8 bulan saya cari nafkah Bang untuk keperluan keluarga. Iya. 4 bulan saya pergi. Jadi bekal untuk 4 bulan itu sudah ditinggalkan. Nggak boleh kita pergi karena istri kita bukan istri Abu Bakar. Iya. Kalau Sayyidina Abu Bakar pergi dakwah, ditanya Nabi apa yang kau tinggalkan? Allah dan Rasul. Allah dan Rasul. Istri kita kan wanita akhir zaman. Iya. Ataupun istri Nabi Ibrahim, Ibunda Hajar. Iya. Enggak ditinggalkan apa-apa. Iya. Tinggal aja 13 tahun. Iya. Nah, kita jauh lah. Jadi ditinggalkan bekal untuk 4 bulan, lalu saya pergi. Di Bandung inilah awalnya nih. Pikiran saya berubah tentang konsep seni dalam Islam. Jadi saya ketemu dengan teman-teman dulu Peter Pan kan, belum ada Noah ya, Ariel di pesantren waktu itu kan. Teman-teman vakum, nggak ada kerjaan 2011 itu mereka. Ada Lukman, ada Reza, Noah, terus ketemu anak Mata Band, ada Sunu ya, Walk semuanya. Kemudian ketemu juga dengan anak-anak Nine Ball Ray. Dan waktu itu mereka bertanya sama saya karena saya datangi mereka ke studio kan. Sudah kenal duluan? Belum? Belum kenal. Saya kenal di Bandung. Ada Ray emang udah kenal sebelumnya, cuman yang lain-lain belum. Terus saya temui mereka ke studio-studio. Ternyata ada yang miss selama saya hijrah. Saya lupa kaum saya. Saya lupa teman-teman musikus. Musik. Padahal nih waktu itu ada Ustadz yang memberi nasihat, Allah itu bisa memberimu hidayah sebelum kamu jadi anak band, bisa. Coba kau pikir, kenapa Allah beri kamu hidayah setelah kamu ahli dalam bermusik? Supaya kamu menggunakan keahlianmu untuk mengajak manusia kepada Allah. Jadi syiar dengan musik. Bukan kau tinggalkan, ini anugerah dari Allah. Iya. Jadi teman-teman tuh tanya, Bang, kenapa nggak main band lagi? Dulu Beat Rare kan jago tuh main gitarnya, itu kenapa nggak main musik lagi? Saya bilang, saya ini sibuk.
Waktu itu ada gitar, Iya. saya mainkan lagu itu. Iya. Apa kata teman-teman? Wah merinding bang, waduh merinding bang. Ini kalau direkam keren nih. Nah, waktu itu saya suruh rekam lah sama Wok, drummer yang Mata Band. Oke. Wok sebenarnya ada studio kan di Iya. Camanik, di Bandung. Kemudian yang vokalnya saya suruh Ray, vokalis Nine Ball kan suaranya bagus. Iya. Tapi kata Wok, bang, waktu Bang Diri nyanyiin, aku merinding. Ada nurnya. Iya. Mesti Bang Diri yang nyanyi. Gitu. Saya bukan vokalis bang. Ustadz sebelumnya waktu gitaris saja, bukan vokalis. Oke. Terus, waduh panik saya. Sudah pakai sorban, ini semua udah khotbah Aid, sudah khotbah hari raya, udah khotbah Jumat. 2011 itu. Berarti 11 tahun yang lalu ya. Iya. Kemudian saya musyawarah lah sama guru-guru. Apa bahasa guru saya waktu itu? Derry, kamu bukan kembali ke dunia musik, ke dunia hiburan, tidak kembali, tapi menjemput teman-teman. Oke. Itu bahasanya. Oke. Jadi kamu menjemput teman-teman karena pengembala yang sukses bukan pengembala yang pulang duluan sementara gembalanya ditinggal. Oke. Ya, kita punya ini pengembala ada kambing 100 ekor. Iya. Udah petang, dia buru-buru pulang. Ditinggal di kambingnya. Dihajar nggak sama majikannya? Iya. Pasti dihajar. Meskipun agak terlambat dikit sampai di kandang, tapi semua kambing masuk ke kandang. Oh iya juga, saya bilang. Akhirnya saya mulailah menyetujui kesepakatan akhirnya saya nyanyi. Akhirnya nyanyi lagu itu saya, Ray sama Sunu. Oke, Sunu Mata ya? Iya, Ray Sunu backing vokal. Saya nyanyi. Oke. Nah kita buatlah band waktu itu Medina. Jadi Medina nama band kita waktu itu. Subhanallah bang, 3 tahun lagu saya ini dipakai sama sinetron yang bikin orang ke sini. Saiful Derajat, tetangganya bang juga nih. Oke. Nah, yang di sini Iya. Dia bikin sinetron Maijah pengen ke Mekah. Oke, iya. 3 tahun. Berarti kali 300 hampir 900 episode. Iya. Setiap hari lagu DSIS ini orang kayak mati ini diputar di TV. Sehingga satu judulnya Indonesia, apa? DSIS. Oh, DSIS itu judul lagu itu? Dunia Sementara Akhirat Selamanya. Oke. Jadi orang tahu lagunya tapi nggak tahu penyanyinya siapa. Iya. Saya lagi duduk di bis kota di Jakarta. Tiba-tiba pengamen naik nyanyiin lagu itu. Orang kaya mati, orang miskin. Lagu siapa itu? Ahmad Dhani Ustaz. Dia salah ngomongnya orang. Iya. Karena dia memang saya nggak pernah tampil. Saya di Bali kan. Iya. Akhirnya 2015 saya dikontrak sama Trans 7 waktu itu. Untuk bikin acara namanya Ngopi. Setiap subuh pagi ngobrol perkara iman. Oke, bukan ngopi yang begini ya. Bukan ngopi ini. Tapi ini boleh juga diminum. Boleh juga. Bismillah. Jadi bang, ini jadi cerita panjang lebar gitu. Saya nggak pernah jarang sekali cerita kayak gini. Itu sangat bermakna dan berharga. Kali ini. Nah, disitulah Allah balikkan. Yang tadi orang nggak kenal jadi kenal. Kemudian saya produk. Nggak, yang bis kota tadi gimana ujungnya? Nggak tahu. Ya, Ustadz biar dia diemin aja. Oke. Ya, bilang lagu saya nggak percaya juga, belum ada video klipnya. Iya. Nah, akhirnya kita bikinlah project itu di Trans 7. Tiap pagi subuh ada acara ngopi. Datangnya anak metal, datangnya bencong-bencong di jalan. Oh, itu on the spot? On the spot. Kita dakwah on the street. Oke. Ya, jadi banyaklah pengalaman. Pernah dakwah sama bencong juga. Ya, dia nangis-nangis. Kita pikir mau taubat dapat hidayah kan. Dia bilang, bang aku mau hijrah bang. Ya, besok insya Allah aku berhijab bang. Kita berhijab. Jadi aneh-aneh bang. Makanya kalau kita turun ke masyarakat, ke umat ini, kita nggak mungkin marah-marah. Iya. Karena problemnya begitu berbagai macam, kompleks ya. Dan apalagi saya orang yang pernah hidup di dunia gelap, saya memahami betul bagaimana hidup dalam kegelapan itu, bagaimana resahnya orang tidak bahagia dengan maksiat. Orang kalau nggak taat sama Allah Bang Refli, sekaya apapun dia pasti susah. Pasti susah. Bang Refli kan berteman dengan banyak miliuner, orang-orang hebat-hebat. Coba lihat kalau mereka nggak ibadah, nggak sholat, nggak ada nur di wajahnya, nggak ada kebahagiaan nampak. Tidur pun harus makan obat tidur. Ya, coba kalau orang-orang yang sholat ibadah tenang hidupnya, ada uang nggak ada uang, insya Allah. Yang penting ada Allah. Nah, jadi saya selalu bergerak bang. Setelah tahun 2001 saya mulai masuk masjid itu,
saya sudah berjanji tidak akan bekerja dengan siapapun kecuali dengan Allah. Jadi bingung orang kadang-kadang mau kontrak. Saya punya lagu banyak. Iya. Kan bisa aja tuh diserahkan ke label, kemudian dikontrak jadi artis, di branding, kemudian saya bilang enggak. Kapan bikin acara bikin. Jadi saya betul-betul independen, indie label, independen betul. Saya produksi lagu sendiri, kemudian saya publish sendiri, kan? Kemudian, sampai sekarang. Jadi hidup nggak terikat sama siapapun. Nggak digantung dan nggak tergantung. Dan akhir-akhirnya saya memutuskan untuk memfokus di dakwah saja. Fokus di dakwah. Jadi melukis musik ini memang hobi saja. Sampingan. Ya, bekerja dengan Allah bayar gajinya. Min haitsu la yahtasib, dari arah yang nggak disangka-sangka, aneh-aneh. Jadi kalau saya ceritakan ke teman-teman ya bagaimana cara Allah memberi rezeki, kadang-kadang nggak masuk akal, masuk akal. Ya, karena kerja kita di sini, rezeki dari sini. Nggak nyambung. Ya, kadang melukis. Saya udah bikin lukisan bagus-bagus, Bang. Pernah saya bikin lukisan bagus-bagus. Kemudian teman-teman di Bali kan mau bangun masjid. Ada orang wakaf tanah, bangun masjid. Itu dibilang, "Der, kita mau bangun masjid, gimana caranya?" Bikin konser di 5-star hotel, saya bilang. Nanti saya yang tampil sama Om Ebit GAD. Hubungi Om Ebit. Karena kalau diundang anak-anak band yang terkenal, yang datang anak muda, karena anak muda nggak ada duit. Kalau kita menggalang donasi, crowdfunding untuk bangun masjid, undang orang-orang tua. Kalau nggak undang Om Iwan Fals, undang Ebit GAD. Ada pasarnya sendiri. Disepakati di satu hotel berbintang di Bali kita bikin konser. Saya sama Om Ebit. Terus saya bilang sama Om Ebit, "Om, nanti satu sesi, Om satu lagu, saya satu lukisan. Live painting. Saya siapkan kanvas kosong. Kanvas kosong sudah saya background warna biru. Kemudian sebelum itu sudah dilelang lukisan yang selesai yang saya bikin bagus-bagus, maksimal terjual 25 juta untuk masjid. 100% untuk masjid. Dan itu sudah disiapkan dulu? Sudah disiapkan dari rumah. Tinggal dilelang-lelang ya kan. 25, 20, sekitar lah. Paling maksimal 25. Jadi pas giliran melukis live itu, diumumkan sama MC kan. Sebentar lagi Ustaz Dery Sulaiman akan melukis diiringi oleh Om Ebit GAD untuk satu lagu. Satu lukisan, satu lagu. Lagu selesai, tanda tangan. Kaligrafi maksudnya? Kaligrafi. Udahlah, wartawan sudah datang, kameramen orang berkumpul depan panggung kan. Pas udah mulai nyanyi Om Ebit, saya ke belakang panggung. Lagu apa kalau boleh tahu? Kita mesti telanjang. Dan benar-benar ya. Terus dia pulang, saya ke belakang panggung. Ternyata chat sama kuas yang sudah saya simpan di sana dipindahkan panitia yang lain. Sengaja? Wallahu alam. Sengaja, mungkin dia pikir ini rundown udah dicoret. Jadi dipindahkan. Udah cari Bang, 1 menit nyari di belakang saya nggak. Akhirnya penonton kan nungguin nih, kata mau live painting, gimana dari Sulaiman nggak ada live painting. Akhirnya saya balik Bang, saya balik ke panggung, saya hanya diam saja, duduk berdiri nunggu sampai dia selesai. Om bisa saya nyanyi, saya ambil mic, lalu saya bilang, hadirin sekalian, kita semua punya rencana. Saya punya rencana, Anda tentu punya rencana juga, tapi yang berlaku hanya rencana Allah. Mohon maaf, cat dan kuas saya dipindahkan orang, sehingga saya tidak jadi melukis. Seandainya tadi ada cat dan kuas, saya akan melukis sebuah kalimat, ingat mati-mati, nggak ingat mati-mati. Nanti kaligrafi indah, tulisan indah. Siapa kira-kira yang itu mau? Maksudnya itu dalam bahasa Arab maksudnya yang mati. Indonesia, ingat mati-mati. Tapi seperti kaligrafi. Bahasa Arab, ya. Saya mau bikin tulisan seperti itu. Terus dia bilang, orang-orang waktu itu penonton diam, speechless semua. Baik, ini untuk masjid. Semoga Allah gerakkan hati muhsinin, orang-orang baik. Siapa di antara kalian yang mau membeli lukisan yang belum jadi ini? Hening kan? Om Ebit juga diam. Dia saya malunya kayak gimana? Katanya mau lukis live, tahu-tahu nggak ada chat. Tahu-tahu satu orang di pojok. Tahun berapa itu? 2014. 2014, 2014 itu, angkat tangan 5. Saya pikir 5 juta. Dia bilang 50. Saya shock, saya takbir langsung. Allahu Akbar, takbir. Ini serius nih, 50 juta. Iya. Padahal yang tadi aja 25 juta. 20 juta. Sudah jadi, udah bagus. Iya, sudah bagus. Ini kampas kosong. Terus saya bilang, Allah kuasa, makhluk tak kuasa, la ilaha illallah. Saya terus bicara kebesaran Allah. Ini kalau pelukisnya mati, saya bilang kan,
Pertama saya bilang, kalau pelukisnya terkenal, nanti lukisannya tambah mahal. Nampaknya saya akan terkenal ini. 2014 itu ngomong siapa yang mau lukis? 100, satu orang puja 100. 150. Apalagi kalau pelukisnya mati, itu lukisannya akan tambah mahal. Dan saya pasti mati. 250, 300 sampai 500 juta itu lukisan. Oke, yang kosong itu cuman dikasih warna biru dan tanda tangan. Tanda tangan. Itu lukisan sekarang sudah jadi masjid, namanya Masjid Al-Fatah di Nusa Dua. Waktu itu Ustadz masih di Bali? Masih di Bali. Oke. Jadi Bang Refli, bukan kita yang hebat, Allah yang hebat. Oke. Itu yang harus dijelaskan. Ini para pelukis banyak yang sombong nih. Dipikir dia yang hebat melukis, bukan. Allah yang menggerakkan hati orang. Nah, maka terus bergulir tuh setiap ada penggalangan bangun masjid, saya cuma satu pikirannya, saya punya lukisan, saya tidak punya duit. Sampai hari ini pun bukan miliuner, punya rumah, enggak punya. Saya bilang saya ada lukisan. Waktu Imam Samsi Ali bangun pesantren di New York, saya menyumbang 10 lukisan di dua kota, bikin konser kan, di Jakarta, di Kuningan, sama di Bandung di Trans Luxury Hotel. Dan saya melukis di atas panggung, Opik nyanyi. Kan nih, dia di Bandung nih, 2017 kalau nggak salah. Itu satu lukisan terjual 10 meter tanah di New York. 1 meter 30 juta. Berarti satu lukisan terjual 300 juta. Subhanallah. Yang membeli? Orang Bandung. Orang Bandung. Yang membeli waktu yang 500 juta juga orang Bali. Pengusaha dari orang Minang juga, orang Jawa juga. Subhanallah. Dan pengalaman saya dalam melukis, Bang Refli, saya pernah dapat penghargaan MURI juga melukis kaligrafi tercepat. Saya melukis 100 Asmaul Husna 3,5 jam, ukuran 120 x 90. Asmaul Husna. Jadi satu lukisan terjual 10 juta. Berarti mengumpulkan donasi 1 M dalam waktu 3,5 jam. Oh, jadi Asmaul Husna itu yang dijual 99 itu? 99. Jadi Bang Refli mau yang Ar-Rahman, ini yang ini. Jadi sebelum acara itu saya sudah hubungin teman-teman semua. Kamu yang mana, mau yang mana. Ini udah oke. Akhirnya ketika acara MURI menyaksikan. Ini kan dapat ekor MURI-nya Bang Refli ini. Apa nih? Unggahan video monolog terbanyak. Allahu Akbar, Masya Allah, ini harus berapa banyak ini sebetulnya. Jadi kan durasi saya itu Ustadz kan 2 tahun ya. Tapi itu kan November 2021, tapi penghitungan kira-kira sampai Oktober saja. Itu lebih dari 1000 monolog. Video? Ya. Dalam jangka waktu ya 1,5 tahun lah. Itu berarti bisa dibayangkan kalau 2 tahun kan itu kan cuma 700 lah kira-kira. Ini 1000, 2 kali lipat. Jadi bisa dibayangkan saya monolog sehari itu minimal 2 minimal. Tapi sekarang bisa 10, bisa 6 ya. Mau suka-suka saya aja. Jadi dan sekarang ajib lagi. Saya bikin project. Ini project ini pertama di dunia. Melukis Al-Quran 30 juz. 30 juz. Dan ini untuk pembangunan masjid di Kampung Bang Refli di Palembang. Di daerah mana? Di daerah Demang Lebar Daun. Jadi di Jalan Bang Raya namanya. Jalan? Bang Raya. Jadi sobat era sekalian yang dari Palembang itu ada pembangunan di Demang Lebar Daun. Ada masjid 4 lantai namanya Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman. Masjid Baitur Rahman di Palembang. Jadi saya bukan orang Palembang, jelas. Jadi sebab musababnya seperti apa? Jadi saya ada undang tausiah di khutbah di Padang. Saya naik mobil dari Jakarta ke Padang, sampai di Palembang ada pengumuman Pak Jokowi PPKM darurat. Tahun berapa itu? Baru tahun kemarin. Iya, PPKM darurat. Tak boleh datang. Belum setahun. Akhirnya panitia membatalkan acara. Nggak jadi acara, nggak boleh rame-rame. Akhirnya saya putuskan daripada ke Padang, mendingan aku berhenti di Palembang aja. Ngapain mau habis-habisin bensin ke sana kan? Acara kan? Di Palembang nginaplah di hotel di Zuri itu yang tinggi itu kan. Saya di sana terus sholatnya random. Hotel Zuri. Zuri yang di. Saya nginap sana sampai sebulan saya di sana. Karena balik ke Jakarta juga. Ngapain? Sampai sebulan? Sebulan saya di Palembang. Saya keliling-keliling aja. Nah, kadang saya datang, semua saya datang gubernur, saya datangin, Pak Gubernur Hemandero juga bingung, ngapain Ustaz ke sini? Enggak ada undangan, enggak ada acara apa-apa. Ya silaturahmi ya, Pak. Kan silaturahmi karena Allah sih. Akhirnya Agung Palembang itu, Masjid Jamaah Masjid Baitur Rahman itu dia bilang, Ustaz Dery, kami ini udah bikin doa hari-hari itu ngundang Ustaz datang. Dia udah tahu saya di Palembang tapi nggak tahu nginap di mana. Karena saya matikan handphone.
Oke. Saya nggak terima job dari mana-mana. Saya betul-betul menghabiskan waktu untuk keluarga aja di sana. Oke. Mau relax. Banyak keluarga di sana? Nggak ada. Nggak ada. Keluarga saya Keluarga yang dibawa? Di Jakarta. Oke. Saya nggak punya family di Palembang. Oke. Palembang bukan tempat merantau saya. Jadi Iya. orang sering bertanya kenapa di Palembang. Bahkan Pak Gubernur Sumatera Barat Buya Meli tanya kenapa di Palembang. Iya. Nggak tahu juga saya bilang. Jadi akhirnya saya datanglah ke Masjid Baitur Rahman itu. Saya lihat masjid yang besar kerangkanya 4 lantai. Iya. Ternyata ini terhenti pembangunnya asbab pandemi. Oke. Jadi donatur yang tadinya berencana mau membangun masjid itu, Iya. bisnisnya ada yang bangkrut, ada yang mundur tanpa berita. Weh, itu seperti orang pacaran tuh muntaber. Ya, mundur tanpa berita. Iya. Akhirnya ketua masjidnya waktu itu Pak Najib namanya, dia bilang, Ustaz bisa nggak dipegang ini? Ditulis di sobekan map itu, Iya. pakai spidol BSI 7788844491. Terus nomor 772298. Duanya 6 kali 98 ditulis. Terus saya bikin kan. Nanti boleh teman-teman yang mau donasi ke masjid itu silahkan. Iya, nanti saya taruh di sini ya, sobat era sekalian, saya taruh di di deskripsinya dan silakan nanti kalau mau donasi. Donasi ke sana. Seikhlasnya. Nggak apa-apa, banyak yang penting ikhlas. Iya. Daripada sedikit tapi diungkit-ungkit malah jadi penyakit nanti. Luar biasa. Lebih baik banyak tapi ikhlas daripada sedikit diungkit-ungkit. Akhirnya saya putuskan waktu itu Bang Refli untuk melukis 30 juz Al-Quran di masjid itu. Setelah saya berkunjung ke Bait Al-Quran di Gandus. Itu punya teman saya itu. Sofatila itu mengukir Al-Quran di atas kayu. Sofatila itu anak angkatnya mantan ketua DPR Marzuki Ali. Iya, ajib tuh. Bagi saya apa yang dia buat nggak masuk akal. Kalau Kiai Opat bisa mengukir Al-Quran di atas kayu, saya harus bisa melukis Al-Quran di atas kanvas. Itu motivasinya. Maka saya umumkan waktu itu 1 halaman donasi, 1 halaman Al-Quran donasi 10 juta, nanti nama donatur saya tulis di setiap lukisan. Jadi kalau Bang Refli nyumbang 1 halaman, nanti saya tulis namanya di sana. Nanti kita sedang mengumpulkan 604 nama. Ya, sekarang alhamdulillah sudah terkumpul 420 nama. Berarti step by step, pelan-pelan antara orang-orang baik. Saya mau 1 halaman, saya mau 2 halaman, saya mau 10 halaman. Terserah, silakan. Siapapun yang berminat mau ikut melukis sejarah ini, silahkan ya. Itu masjid rumah Allah, bukan rumah orang Palembang. Itu rumah Allah. Nah, itu jadi, posternya ada waktu itu. Ininya apa? Yang nomor apa-apa? Nomor rekeningnya ada. Ya, oke lah. Soalnya kalau memang ada bisa ditampilkan sebenarnya. Boleh nanti mungkin bisa dilihat di channel YouTube saya dari Sulaiman Sahabat. Oke, enggak apa-apa. Ya, nanti di deskripsi aja ya. Ya, atau follow di Instagram saya juga sering saya upload di sana. Jadi sekarang Allah yang menyatukan kita sebetulnya, Bang Refli. Ternyata orang Palembang juga. Tempatnya di mana Bang Refli lahir? Saya lahirnya di Palembang. Palembang Kota? Palembang Kota. Bapak Ibu Ogan Komering Ilir, tapi saya lahir dan besar di Palembang sampai SMA. Kapan terakhir pulang? Terakhir pulang itu waktu pandemi kan ada undangan kegiatan di Palembang. Rasanya 2021 saya ada pulang ke Palembang. Tapi paling tidak 2020 saya pulang. Karena waktu itu ada acara. Hanya memang kan ibu meninggal 2019. Biasanya setiap tahun kita pulang lebaran. Ibu udah nggak ada ini lagi. Ya, jadi pulang lebaran, dan tahun 2020 nggak pulang untuk pertama kalinya. Selain tidak ada ibu lagi, juga karena memang pandemi ya, larangan mudik kan. 2021 juga larangan mudik juga. Tapi dalam durasi yang 2020 dan 2021 itu saya ada kegiatan di Palembang. Jadi biasanya naik pesawat ya? Ya, naik pesawat, tapi pernah naik mobil. Ada jalan tol dekat. Jadi pernah sekali naik mobil itu tahun 2020. Gitu. Saya dalam tahun ini mungkin udah 6 kali bolak-balik. Ya. Iya, karena menyelesaikan misi itu. Karena kalau ini alhamdulillah karena jalan tolnya lancar. Ya. Iya. Jadi gitulah Bang Refli. Sekarang ya, saya selalu sampaikan ke teman-teman, dakwah ini bukan profesi. Dakwah bukanlah sebuah profesi, tapi apapun profesi kita wajib berdakwah. That's the point ya. Jadi enak ini ngomongnya. Jadi dakwah itu bukan profesi, tapi profesi apapun kita wajib berdakwah. Presiden itu wajib berdakwah.
Jadi melalui Refli Harun Channel kadang-kadang saya berdakwah tentu dengan kemampuan saya. Jadi kadang-kadang cuma dengar cerita dari Ustadz kan, lihat YouTube, lihat referensi yang tidak seberapa. Ngikutin kok channel Bang ya, Refli Ajib. Ngeri-ngeri sedap kan. Ngeri-ngeri sedap. Allah jaga insyaallah ya Allah. Insyaallah ya kan, karena kita niat baik kan. Saya bilang kita ingin negara kita kan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warafun ghafur ya kan. Amin ya Allah. Pemimpinnya amanah. Makanya saya bikin lagu juga judulnya Pemimpin yang Amanah, dari ilhamnya soal padang mahsyar. Kapan saya nyanyikan lagu Bang Refli, bikin lagu biarnya, saya jadi vokalisnya. Jangan Ogi bisa. terus. Ogi Bisa nanti kita bisa nanti sama Ogi kita udah ciptakan 7 lagu dalam jangka waktu 3 bulan terakhir. Karena saya baru bikin syair itu Desember tahun lalu. Jangan ada rekor muri lagi nih cipta lagu terbanyak. Sama Ogi. Silakan Ustaz. Nanti ini bukan cerita saya kan, ini adalah panggung Ustaz ya kan. Iya. Jadi di Palembang itu tiba-tiba tergerak saja. Oke. Dan saya sudah berazam tidak akan tinggalkan masjid itu sampai selesai. Pertanyaannya, sudah berapa ayat? Sudah berapa? Sekarang sudah terdisplay di masjid itu 6 juz. 6 juz ya? 6 juz. 1 juz itu 20 halaman. Oke. Jadi 30 juz. Medianya apa? Kanvas. Sama seperti lukisan yang saya kasih. Iya. Unfortunately, lukisan tadi tertinggal tapi sudah diamankan. Diamankan ya. Ya, saya sudah kasih tahu. OB sudah mengamankan. Amin. Kita nggak pernah tahu nasib lukisan itu. Iya. Jangan-jangan itu lukisan nanti bisa jadi satu masjid juga. Insya Allah, alhamdulillah kita ya. Orang, karena lukisan ini aneh Bang. Iya. Kadang kita kasih orang-orang nggak bawa. Kalau kadang-kadang kita jual, bilang not for sale, orang keluarkan duitnya semua. Iya. Saya pernah tuh bilang ada satu lukisan bilang not for sale, itu bule itu sampai nangis-nangis bilang pulang nih, please give. Iya. Saya bilang kenapa? Why you like my painting? It's beautiful gitu. Cantik. Istrimu kan juga cantik. Beda katanya, ini lukisan nggak ngomong soalnya gitu. Bedanya itu, dia cantik tapi diam gitu loh. Kalau perempuan kan cantik tapi ngerepet kan. Oke, itulah cerita Ustadz Dasyat ya kan. Masuk ke sumur tiba-tiba jinnya keluar. Tapi tidak boleh gender kita ya. Jadi begitulah. Oh, jadi sudah selesai berapa juz tadi? 6 juz. 6 juz. Kalau backgroundnya mungkin udah sampai sekarang udah 18 juz. Berarti Ustadz harus sering ke Palembang untuk membuat itu? Kan bisa melukis di Cibubur juga. Oke, jadi di Cibubur begitu selesai bawa Palembang. Kan bisa digulung. Oke, tidak ekspedisi? Ya, ekspedisi. Oke. Pokoknya ini akan menjadi project pertama di dunia. Saya udah googling, ada nggak pernah sebelum saya ini pelukis melukis 30 juz Al-Quran? Iya. Ada nggak masjid yang di atasnya itu dihiasi oleh Al-Quran 30 juz? Jadi rencananya itu akan di-display di lantai 4 masjid itu. Oh, di lantai 4. Oh, seperti sebagai museum juga ya. Jadi galeri gitu ya. Galeri Al-Quran ya. Jadi kita tidak dijual. Itu semua karena milik donatur kan. Iya. Nah, itu boleh dijual seizin donatur. Jadi kalau dia jual berarti saya harus bikinkan lagi halaman yang sama. Oke. Ada orang bisa begitu ya bisa. Nanti. Jadi gini Bang, ada orang yang donasi 10 juta tapi dia bilang aku pengen lukisannya di rumahku. Nggak apa-apa. Saya bikinkan lukisan, dia order halaman 50 kan. Iya. Nah, berarti halaman 50 ada 2. Satu di rumah dia, satu di masjid. Di masjid. Oke. Gitu. Oke. Nggak apa-apa. Yang penting intinya sebetulnya kita mau donasi untuk masjid. Iya. Karena zaman mau sekarang lukisannya di mana itu soal lain ya. Tidak ada masalah. Karena sekarang zaman pandemi krisis, kita sudah display nomor rekening Bang, nggak bergerak donasi Bang. Iya. Nah, ada orang yang kirim donatur tetap aja. Iya. Jadi gimana cara bikin gimmick supaya orang tertarik? Ya lukisan inilah. Nah ini semua daya tarik aja. Bang, ayo Bang ikut. Itu perantara ya? Perantara. Iya, wasilah. Iya, wasilah. Intinya kalau dia mau nyumbang tanpa lukisan ya lebih bagus lagi lah. Kan? Jadi tidak ada motivasi apa-apa kan? Nggak ada. Iya. Jadi nggak ada, saya bilang sama teman-teman, ya saya orang Jakarta, tinggal di Jakarta, bukan orang Palembang. Iya. Jadi tugas saya cuma menyelesaikan masjid ini. Bukan hanya masjid itu saja, kita banyak bangun masjid di banyak tempat juga. Iya. Karena janji Allah itu pasti Bang Refli, siapa yang membangun masjid di dunia meskipun sebesar sarang burung. Iya.
Sarang burung berapa besar? Sebesar batu bata. Iya. Jadi teman-teman yang nggak punya duit nih, 1 miliar, nggak punya duit 100 juta, kalian punya duit 10.000, beli satu batu bata, titip di masjid. Oke. Bang, boleh nggak titip batu bata saya di masjid ini? Dan itu jadi istana di surga. Bahkan ada nanti orang masuk surga gara-gara kerikil. Dia bingung, kenapa ya Allah, ini kerikil nih aku dapat istana di surga. Diceritakan sama malaikat, dulu waktu kamu duduk-duduk depan warung, di depan masjid. Iya. Tiba-tiba ada sapi yang hendak menabrak dinding masjid yang lagi disusun batu batanya. Oke. Lalu kamu iseng ngambil batu, lempar sapi. Pantulan dia masuk ke adukan semen. Batu itu yang menjadi istana di surga. Oke. Kita nggak pernah tahu, Bang. Makanya jangan pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun. Iya. Ada 3 yang nggak boleh diremehkan. Satu. Yang pertama, kebaikan. Kebaikan. Sekecil apapun, karena Allah merahasiakan ridhonya dalam kebaikan ini. Yang kedua, maksiat. Tidak boleh diremehkan dampak buruknya ya. Karena Allah merahasiakan murkanya dalam kemaksiatan. Oke. Yang ketiga, nggak boleh meremehkan orang lain. Oke. Karena Allah merahasiakan wali-walinya. Allah merahasiakan kekasihnya. Kita nggak tahu orang yang kita zalimi, tahu kekasih Allah gimana. Oke. Maka hati-hati kita, jangan meremehkan maksiat sekecil apapun, jangan meremehkan amal soleh sekecil apapun, jangan meremehkan siapapun juga. Oke. Maka hati-hati netizen nih komen-komen sembarangan, pakai fake account. Allah tahu itu siapa yang nulis. Iya, iya. Orang kalau takut akhirat, Bang, takut mati, dia nggak mungkin sembarangan, nggak mungkin dia menulis sembarangan, caci maki sembarangan. Iya, iya. Sekarang sosial media ini nggak main-main, Bang. Iya. Seakan-akan banyak orang takut dengan akhirat, takut dengan Allah, betul-betul. Walaupun kadang-kadang robot juga yang itu ya, iya. Ustaz. Nah, maka jangan baperin ya. Kalau baperan kalau main iya. kita harus. Makanya saya kadang-kadang saya bacain Ustaz. Ustaz, ini biar kita memenuhi janji kita kepada pembaca ya. Jadi saya ganti peci ya. Jadi coba kita lihat yang nanya, tapi yang kira-kira yang benar ya, benar-benar nanya. Soalnya benar-benar maki banyak juga, tapi maki yang lain bukan nggak ada. Tapi kita nggak ada topik hubungannya. Iya, banyak begitu. Gitu ya. Materi yang lain komentarnya beda ya. Sama, jadi memang rata-rata memang gitu. Jadi misalnya ada katakanlah ada ratusan komentar, itu ada yang nyambung, ada yang enggak, ada yang berkelahi di antara mereka, dia numpang berkelahi di tempat kita. Ada juga begitu. Ya Allah, ya Allah. Oke, kita lihat ini ya. Ini dari depan, belum apa-apa, bilang rezim rakus apa-apa ini kan. Oke, kita lihat yang mana. Coba kita. Ini kok bilang begitu ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ustadz Dery ya. Tapi mereka bilang Dery Unskizov. Unskizov. Nggak ngerti saya. Oke, kemudian saya pernah ke Pagar Alam Bang Refli naik dempo. Ada hubungannya. Pagar Alam tuh bagus, indah ya. Iya, Pagar Alam ya. Oke, kemudian wah, ini kalau kita cari-cari Tats Dery berikan satu alasan untuk tetap hidup. Gimana? Berikan satu alasan untuk tetap hidup. Satu alasan, mencintai Allah. Allah ya. Jadi itu Allah saja. Allah ya, gitu. Kemudian salam sehat selalu buat Ustadz Dery dan Pak Erham ya. Masyaallah, jazakallah khair. Ada yang bilang Ustadz Dery, Masya Allah ya kan. Ustadz, minta saya lukisan Ustadz yang paling Ustadz sukai. Boleh, nanti dikasih. Boleh ya, nanti dikasih ya, walaupun dia. Caranya gini, kalau mau minta lukisan saya, kalian donasi ke Masjid Baitur Rahman itu. Nah, nanti saya kasih lukisan. Kirim aja bukti transfer ya, Bang. Aku transfer nih 1 juta ya. Oke. Jadi ini sobat multiplier 22 dia nyebut begitu ya. Kirim saja donasi ke Masjid Baitur Rahman. Bisa dilihat di YouTube-nya Ustadz Dery, kemudian Instagram, atau nanti deskripsi di bawah ini. Bukti transfernya itu nanti dikasih hadiah lukisan. Ya, bukti transfernya kemana tuh nanti? Ke Instagram sih. Instagram ya. Jadi ke Instagram Ustadz Dery dan nanti Ustadz Dery akan memberikan lukisan ya. Kemudian
Ada yang bilang gara-gara Ustaz itu, Bismillah ya Allah, ingat mati, semua mati. Ya. Coba semua yang nonton sekarang, daripada kalian tulis yang nggak benar, mendingan kalian tulis Subhanallah semuanya. Subhanallah ya. Jadi tolong sobat daerah sekalian, tulis saja Subhanallah ya. Tahu nggak? Satu Subhanallah, satu pohon di surga. Oke, satu Subhanallah, satu pohon di surga. Jadi kalau ada 1000 orang menulis Subhanallah hari ini, kita berdua dapat 1000 pohon di surga. Amin ya rabbal alamin. Gak main-main Bang Refli. Makanya sungguh malang orang yang tidak menggunakan ini sebagai sarana dakwah. Kita tinggalkan. Ini nulis Subhanallah semua nih. Kita Subhanallah, Subhanallah, Subhanallah. Subhanallah, Subhanallah. Tapi ini perlu diklarifikasi juga Ustadz ya, sebelum mungkin Ustadz nanti closing statement ya. Ini Ustadz Dery Sulaiman pernah bilang dalam Islam boleh pukul istri. Jadi yang begini-begini kan harus dijelaskan secara jelas konteksnya. Itu kalimat yang panjang yang diputus. Nah itulah, iya kan? Gini, hanya orang gila yang mengucapkan kalimat itu. Gak mungkin. Iya. Sama seperti ini nih. Baca Al-Quran itu haram di dalam WC. Iya. Dalam WC nggak ditulis sama dia. Iya, jadi haram. Dia bilang baca Al-Quran, dari Sulaiman bilang baca Al-Quran haram. Iya. Dan jadi biasanya itu kalimat cara-cara motong begitu biasanya memang jahat, by intention ya. Ini tahu nggak Bang? Ini pembunuhan karakter. Iya. Pembunuhan karakter ini jahat. Iya. Ini wartawan, saya doakan semoga yang menulis berita itu dapat hidayah. Tahu nggak Bang? Saya rasa nih semua teman-teman ya, kalau kalian mengenal saya, kalian nggak mungkin membenci saya karena saya tidak membenci siapapun. Saya tidak pernah menghujat siapapun. Wallahi nggak ada. Kalau saya berkarya wajar lah. Kalau mengkritik sebuah kemaksiatan bukan berarti kita benci dengan pelaku maksiat. Kalau kita benci dengan karena penyakit, itu kewajiban amar ma'ruf nahi munkar. Kalau kita benci penyakit bukan berarti benci dengan orang sakit. Kita bunuh penyakitnya, orang sakit kita selamatkan. Nah, bukan kita benci orangnya. Jadi ketika saya membela Ustazah Oki waktu itu, Ustazah Oki kan menceritakan tentang ada orang yang menutupi aib suaminya. Ya, dia tidak menceritakan aib suaminya di hadapan mertuanya. Istrinya tidak menceritakan aib suaminya di hadapan ibunya. Itu kan sebuah point of view-nya itu menutupi aib suami. Kemudian cuma dia berdoa. Kemudian dengan doa itu nanti suami akhirnya berubah, akhirnya jadi lembut, jadi sayang sama dia. Itu poin cerita itu, bukan Ustaz Oki bukan sedang mendakwahkan KDRT. Ustazah Oki. Saya sebagai orang yang menyaksikan kezaliman ini kezaliman. Ini seorang ustazah, beliau doktor loh, S3 loh, bukan ustazah sembarang-sembarangan. Bukan kaleng-kaleng. Saya saksi betul karena saya ikut bantu waktu itu jadi narasumber di penulisan disertasinya dia. Subhanallah, orang baik semacam ini punya madrasah tahfizul Quran, hidupnya untuk dakwah. Tiba-tiba harus di framing sebagai orang jahat. Saya bela lah. Maksud Ustaz Oki nggak begitu. Ternyata di framing, di cut kalimat itu. Akhirnya ribuan orang mencaci maki saya. Bagi saya itu sebuah kebaikan. Kenapa? Transfer pahala buat saya kan. Saya tidak mengatakan hal semacam itu. Saya sudah luruskan. Bahkan ada satu akun centang biru, dia ikut-ikutan posting berita hoax itu. Akun Twitter, akun Instagram, Bang. Lalu saya komen semua orang, saya komen satu persatu, saya luruskan semuanya. Saya tidak seperti itu. Kalau kalian metal, saya juga metal. Kalau kalian gaul, saya juga gaul. Kalau saya suka ini, saya juga seperti itu. Jadi jangan dipikir saya ini orang yang bayangan kalian. Yang dikit-dikit kadrun. Kadrun macam-macam lah caci maki tentang orang yang Islam yang berpakaian semacam saya ini. Saya bilang, saya bukan seperti orang yang kalian tuduhkan. Karena saya juga caci maki sama orang seperti itu. Kan? Saya main musik, saya melukis, saya sibuk dengan konten-konten saya yang seni. Akhirnya saya japri sama Bang. Dan beberapa orang yang saya japri akhirnya minta maaf, menghapus postingannya, dan minta maafin saya, Ustaz, maafin. Bahkan ada yang menjadi sahabat karib saya sekarang. Itu konteksnya gara-gara apa? Tiba-tiba muncul Gak jelas, tiba-tiba aja orang framing saya itu sebagai orang yang membolehkan memukul istri. Kan saya juga bilang, Islam membolehkan memukul istri bukan pada wajah.
Iya. Bukan pukulan yang menyakiti, bukan melukai. Iya. Di pukulan seorang suami kepada istri itu untuk mendidik, bukan untuk menyakiti, bukan untuk membunuh. Iya. Seperti anak kita nakal kita pukul, masa kita nggak boleh? Iya. Nah, jadi jangan kita ini kan seakan-akan membela wanita, kaum seperti ini. Iya. Kita siapa yang nggak cinta sama istri? Iya. Nah, jadi saya waktu itu di framing semacam itu, Bang. Saya senyum aja. Cuma saya kasihan karena ada orang-orang hebat yang ikut komentar. Oke. Ada orang-orang yang menurut saya tuh dia bilang dia ngaku smart people, orang ini semua ikut komentar. Iya. Saya bilang tolong tunjukkan bagian mana Ustazah Oki yang mendakwahkan KDRT. Iya. Siapa yang bilang boleh mukul istri? Siapa bilang? Boleh memukul istri tanpa alasan dan menyakiti, melukai. Iya. Al-Quran yang mengatakan mukul itu maksudnya bukan memukul dengan pukulan tinju itu, pukulan yang mendidik, peringatan. Maka ada satu hadis tuh, Allah merahmati seorang ayah, orang tua yang menyiapkan rotan untuk mendidik anaknya, bukan untuk dicambuk anaknya, untuk menakut-nakuti saja. Iya. Nah, jadi ini framing jahat. Mungkin Bang Refli juga pernah digituin, mungkin semua orang yang ikut-ikutan bicara mengkritisi. Sederhana saja, banyak perkara-perkara yang nggak penting banget hari ini ya. Saya mengkritik pawang hujan. Ya. Bagi saya umat Islam jangan ikut-ikutan membela, membenarkan ritual itu karena itu bukan ajaran agama kita. Kalau agama lain silakan, tafadhol lakum dinukum waliyadin. Saya mengatakan itu harus konteksnya begitu. Saya sebagai seorang muslim dai wajib amar ma'ruf nahi munkar di sana. Saya ingatkan la ilaha illallah, tapi saya caci maki banyak akun-akun yang nggak jelas, menghina saya, menghina keluarga saya. Saya bilang oke, fine, tidak ada masalah. Saya dakwah, mungkin itu risikonya. Rasulullah juga dicaci maki. Masalah-masalah nggak penting aja. Saya pelukis kaligrafi. Lalu saya mulai membuat sebuah konten mengkritisi logo halal yang baru. Saya tidak menghina Pak Menteri Agama. Saya menghormati dia sebagai seorang menteri, sebagai seorang yang lebih tua dari saya juga umurnya. Tapi reaksi pencintanya, followersnya, saya dicaci maki. Dibilang nggak punya adab, dia punya ini semua, soal alim ustad, sorban bahkan dibilang di keset WC macam-macam. Saya bilang, ya Allah, kok ada orang jahat seperti ini ya? Saya kan cuma bicara baik-baik, lihatlah konten saya. Tidak ada satu narasi pun mencaci maki, tidak ada satu diksi pun menghina orang. Saya hanya berusaha menyampaikan kebenaran meskipun itu pahit. Karena guru saya ngasih tahu, kalau kamu takut di penjara, takut dibunuh, kau berhenti jadi dai. Gitu. Itu nasihat dari guru saya. Dan resiko menyampaikan kebenaran itu nyawa memang. Meskipun pedang di leher kita, sampaikan kebenaran. Dan itu berat, Bang. Kalau mau aman ya diam. Tapi ketika kesalahan, kebatilan nampak di depan mata kita, lalu kita mulai meluruskan dengan baik. Tidak. Anak betul-betul dengan hujah yang sangat di tengah-tengah berusaha untuk seaman mungkin, tapi itu masih dihajar. Mana mungkin ya? Mana ada orang, bahkan ada yang bilang saya murtad kalau memang begitu. Ajaran Islam gitu, Bang. Jadi bagi saya bahaya kalau motong-motong ceramah, itu bahaya. Ada 4 karakter manusia, Bang. Seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Ini kalian catat ya. Seperti lebah, suka berjamaah di tempat yang indah-indah, memberi manfaat bagi umat. Yang kedua seperti lalat, suka berjamaah di tempat yang jorok-jorok, membawa mudarat bagi umat. Yang ketiga seperti anjing, tak suka berjamaah, sendiri-sendiri kemana-mana. Yang keempat seperti babi. Babi ini tak pandai melihat kebaikan. Babi ini kalau melihat kebaikan, masuk ke taman bunga yang sangat indah. Saya kan tinggal di Bali, ada banyak orang ternak babi. Babi itu kalau dikasih makanan yang bagus, dia cari yang busuk. Kalau dia masuk ke taman bunga, ada bunga rose, bunga mawar, ada strawberry, dia nggak terkesan dengan semua keindahan. Yang dicari apa? Comberan. Ada orang yang dengar ceramah kita nih 2 jam nih, obrolan kita, dia mati-matian mencari kesalahannya di mana untuk diviralkan. Dan kemudian diviralkan, kemudian diajar. Ini karakter babi. Mending kalau diviralkan, mau dipindahkan. ini karakter seperti babi. Tak pandai melihat kebaikan. Nah, jadi kalau kita, Allah beri kita 2 mata, ini dengar baik-baik ya. Allah beri kita 2 mata. Satu mata selalu lihat kebaikan orang lain, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibola-balik. Itu ajaran dasar dalam Islam itu.
menganggap orang lain lebih baik dari kita. Oke. Tawadhu, letakkan diri di bawah rumput. Ini ajaran agama kita. Nah, jadi satu kalimat yang sering saya ucapkan ya, teman-teman, Bang Refli boleh ikuti juga kalimat ini. Yeah. Teman-teman di rumah kalian tulis di kolom komentar kalian. Kalau ini jadi sifat, insya Allah kita semua jadi kekasih Allah. Oke. Sebaik-baik saya. Coba teman-teman tulis ya, sebaik-baik saya. Sebaik-baik saya. Lebih baik orang lain. Lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Seburuk-buruk orang lain. Lebih buruk saya. Lebih buruk saya. Oke. Ini kalimat sederhana, tapi kalau kita amalkan, Bang Refli lebih baik dari saya. Kenapa? Bang Refli ini hari lahirnya lebih dekat dengan hari lahir Rasulullah ketimbang saya. Maka wajib hukumnya saya menghormati Bang Refli karena kedekatan dengan Rasulullah. Kenapa? Januari? Ya kan umur udah 50-an kan. Oh, oke. Iya, saya iya. baru 43. Iya, saya udah Berarti siapa yang 52. duluan? Siapa yang lebih dekat tanggal lahirnya dengan tanggal lahir Nabi? Iya. Bang Refli. Iya. Bang Refli lebih duluan menyebut nama Allah dari saya. Oke. Pasti pahala Bang Refli lebih banyak daripada pahala saya. Tapi kalau saya melihat ada yang lebih muda dari kita, Iya. saya wajib mengatakan dia lebih baik dari saya. Kenapa? Saya lebih duluan bermaksiat daripada dia. Oke. Pasti dosa saya lebih banyak daripada dosa dia. Iya. Jadi cara memandang inilah yang hari ini hilang. Oke. Kita suka melihat keburukan orang lain. Kalau kita lihat keburukan orang, Bang Refli, kita benci sama dia. Iya. Kalau kita lihat kebaikan orang, kita sayang sama dia. Tapi Ustadz, ada satu hal, gimana kalau kita bicara tentang amar ma'ruf nahi mungkar ya? Iya. Terutama terhadap penguasa misalnya. Kan akhirnya kan kita harus mengungkapkan kadang-kadang kan antara mengungkapkan keburukan dan kritik itu beda-beda beda-beda tipis kadang-kadang. Kan Bang Refli paling pandai main aman seperti itu. Yang dikritik bukan pribadi presiden, tapi kebijakan presiden. Yang dikritik bukan pribadi gubernur, tapi kebijakan. Kita tidak menghina fisiknya dia. Itu ciptaan Allah. Tapi keputusan yang merugikan umat harus kita luruskan. Oke. Apalagi Bang Refli ya, ilmunya di sana, ahli hukum tata negara kan. Nah, saya di bagian seni lah. Kalau ada orang menurut saya bikin kaligrafi yang salah, wajib meluruskan. Menurut saya ini keliru. Bukan dengan kebencian. Balas dong dengan ilmu juga. Oh, bukan begitu der, begini der. Kan enak. Ya, jadi kita ini bersaudara. Apalagi bulan Ramadan. Sekarang kebencian ada di mana-mana. Maka saya selalu katakan, ambil cinta di langit, tebar di bumi. Ambil cinta, tebar, karena kebencian sudah ada di mana-mana. Apa yang membenci? Saya dulu ya, Bang Refli ya, ketika konflik besar-besaran 212, saya sempat terjadi salah paham di kalangan teman-teman 212 terhadap saya. Karena saya juga dekat dengan Ahok. Ahok dari 2015 itu kalau ada acara pasti dia undang saya ke rumahnya, ke kantornya, semuanya. Sementara sama Habib saya juga sayang. Dia sayang sama saya. Jadi foto sama Habib. Iya, sama Habib termasuk IB. Habib Rizik ya. Habib Rizik Syihab. Subhanallah juga sayang sama saya. Sementara terjadi perselisihan gara-gara Al-Maidah. Al-Maidah. Coba saya harus main di tengah-tengah seperti itu. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima itu. Maunya konflik, maunya ribut, berantem terus. Saya katakan, saya datangi dia bukan untuk apa-apa, tapi berdakwah. Saya pengen dia masuk Islam. Kan? Saya datangi ulama-ulama untuk belajar. Ya kan ada dua niat kita datang ke sini. Nah, maka kata Abu Haikal, di hari ini sebetulnya posisi saya pendamai. Kemarin ketika Gus Miftah dengan Ustaz Khalid Basalamah, saya juga bikin konten untuk mendamaikan, bukan untuk menyalahkan. Sama Gus Miftah saya akrab. Betul-betul akrab, kita sering dekat kemana-mana dakwah sama-sama. Sama Ustaz Khalid belum pernah ketemu malah. Tapi justru di konten itu saya bela Ustaz Khalid. Karena menurut saya itu acara wayang salah, offside. Saya sampaikan, tapi nggak semua orang bisa menerima idolanya dikritik. Gitu. Jadi nggak ada masalah. Nggak semua orang itu sama dengan Lionel Messi dan Ronaldo. Pencintanya tidak pernah akur. Siapa yang lebih baik antara Ronaldo dan Messi? Sampai sekarang ya? Sampai sekarang. Jadi gitu Bang Refli. Jadi di sosial media ini ya, kita sewaktu-waktu tiba-tiba bisa jadi dipuja-puji. Sewaktu-waktu kalau salah ngomong bisa dicaci maki. Seketika haters jadi lovers jadi haters. Nah, jadi ini memang dunia palsu ya. Dunia sosial media ini, kalau kita berdakwah hanya dengan cara ini, maka kita salah.
Jadi kalau menurut saya nih Bang Refli, Iya. ini media saja, tapi dakwah dengan cara Nabi harus tetap dibuat. Ya, Kita harus tetap bergerak, langsung datang ya, door to door, door hati to ke door, hati. ya. Karena di sini Karena teknologi ini kadang-kadang tidak bisa mewakili perasaan. nggak bisa. Ada atau mewakili apa friendship yang real ya, gitu. Jadi ya udah, kalau menurut saya sekarang ya, kalau kita sudah yakin kita di jalan yang benar, tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Nggak Iya. mungkin kita menutup mulut semua orang, tutup Iya. saja telinga. Oke. Kita tutup telinga, berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Karena kalau orang ikhlas itu sudah benar-benar ikhlas, Bang Refli, dipuji dia tak terbang, dicaci tak tumbang. Oh, itu seperti Anies Baswedan itu. Weh, ada itu. Itu celok moto dia. Iya, dipuji tak terbang, Dicaci, dicaci tak tumbang. dipuji tak senang hati, dicaci, dibully tak sakit hati. Ah, itu enggak ada. Nah, itu dia saya. Ada itu tambahannya ya kan? Saya malah baru tahu tuh. Oke. Nah, jadi orang ikhlas itu dia tak terkesan dengan penilaian orang. Iya. Nah, kalau hari ini kita masih terkesan dengan penilaian orang, berarti periksa hati kita. Iya. Apalagi bermain media sosial ini kan orang gampang sekali memaki kita ya. Betul, Kita kenal enggak salah juga enggak, tiba-tiba dia memaki kita. Iya. Tapi kalau saya kadang-kadang untuk melatih mental, kalau saya belum berani menyebut melatih iman, melatih mental, ya saya sengaja bacain saja orang ngeritik-kritik itu. Dibaca aja ya. Kadang-kadang saya bacain, makanya ada rubrik saya judulnya Refli Harun Provokator, Refli Harun Goblok dan Tolol, ya kan? Refli Harun Pecatan dan Sakit Hati. Karena Ada juga haters Bang Refli. oh banyak. Seganteng ini masih ada repot. Nah itulah. Tapi itu fitnah itu. Karena cuma dua orang yang bilang saya ganteng, anak saya dan istri saya. Ya Rabb, hidayah umat ya Allah, hidayah umat ya Allah. Jadi sekarang ya semoga orang-orang ya yang bekerjanya seperti itu. Ada orang bekerjanya memang didesain seperti itu. Ada yang menulis begini, sudah menulis jadi Sumaya, namanya Sumaya. Sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Ustadz Dery Sulaiman. Betul. Coba ditulis itu. Ditulis di sini sudah. Iya, udah di kolom komentar. Iya, di kolom komentar. Sebaik-baiknya orang adalah pemimpin yang adil, seburuk-buruknya adalah penguasa yang zalim, pembohong. Tapi ditambah Ini pecinta ulama nih siapa nih pecinta ulama? Hah? Kadrun terus dari tadi. Kenapa Jadi orang kita kadang-kadang ini juga Ustadz, kadang-kadang robot juga ini kalau sudah banyak tuh. banyak itu kita harus melihatnya ya kan. Karena itu kalau Jangankan saya nih, Deddy Kobuzer mengkritik tukang pawang hujan, dicaci maki kadrun semua orang. Sebenarnya dia bingung juga tuh. Aku dia menjadi kadrun nih. Iya. Allahu Akbar. Jadi begitulah. Ustadz, saya zolim dengan Ustadz kalau saya membiarkan Ustadz duduk selama lebih dari ini kita sudah 1,5 jam, nggak terasa ya. Nggak terasa lah 1,5 jam. Bayangkan. Tetapi kita Mungkin saya nyanyi satu lagu lagi nanti. Oke. Sebelum closing saya akan sampaikan teman-teman sahabat sekalian. Silakan take your time Ustadz ya. Ini Ramadan time, Ramadan time. Yeah. Saatnya kita mulai ya. Ini 2/3 malam, 1/3 malam. Iya. Ini waktu terbaik ya kalian nonton podcast ini. Ya anggaplah kalian dengar majelis ilmu ya. Insya Allah. Jadi ada beberapa perkara yang penting yang perlu kalian catat ya teman-teman sekalian yang duduk dari tadi tawajuh mendengarkan. Kita harus jadi orang baik. Oke. Ini penting. Harus jadi orang baik. Dalam pandangan siapa? Dalam pandangan Allah. Orang baik itu ciri-cirinya ada. Yang pertama, ciri-ciri orang baik itu hatinya bersih. Insya Allah. Hati bersih. Ya. Nggak ada iri hasad dengki. Nggak ada dendam. Hatinya terbebas dari kesyirikan. Orang baik dalam pandangan Allah tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah, tidak meminta kepada siapapun kecuali kepada Allah, dan tidak berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, orang baik dalam pandang Allah Ta'ala itu ciri-cirinya kehidupannya, kalau dia muslim ya jelas ya kehidupannya dia berusaha meniru Rasulullah SAW sesuai dengan sunnah Nabi semampunya, bukan semaunya, semampunya. Yang ketiga, orang baik dalam pandang Allah salatnya berjamaah di awal waktu dan
di tempat azan dikumandangkan. Insya Allah. Ya, khusyuk salatnya. Yang keempat, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah tuh dia haus akan ilmu. Kayak Bang Refli, Masya Allah, udah kayak gini pangkatnya, pengalamannya, tapi masih belajar, masih mau mendengar saya yang nggak ada DR. Orang sering tanya sama Dari Sulaiman tuh ada LC emang nggak tuh? Saya bilang ada. LC itu langsung ceramah. Langsung ceramah. Kalau MA itu motivator akhirat. Motivator akhirat. Terserah lah, itu kan gelar orang yang kebagi-bagi juga. Jadi masih mau belajar tuh. Tapi saya nggak pernah nulis gelar. Nggak pernah. Jadi biasanya orang sendiri yang gelar. Kalau saya selalu nulis nama saja. Refli Harun. Tapi DR, SH, MH, LL, M. Iya, itu karena orang searching di internet gitu-gitu. Subhanallah, subhanallah. Gitu. Jadi ilmu tuh ternyata Bang Refli seperti air. Dia hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang tinggi hati tak bertambah ilmu. Iya. Kemudian kata Buya Hamka, ajib nih, semakin luas ilmu seseorang, semakin sedikit dia menyalahkan orang. Oke. Jadi orang kalau tinggi ilmunya, dia mudah menerima perbedaan. Nah, itu yang berikutnya. Dan ciri-ciri orang baik berikutnya dia tawadu. Tawadu yang tadi itu, sebaik-baik saya lebih baik orang lain, seburuk-buruk orang lain lebih buruk saya. Dia letakkan diri dia bawah rumput, dia hinakan dirinya sehina-hinanya sampai tak ada lagi orang yang berani menghina dia. Malu orang menghina dia. Karena nggak apa-apa. Kalau orang hina kita, memang saya mungkin lebih hina dari itu. Itu baru sedikit kesalahan saya yang kamu tahu, yang kamu nggak tahu masih banyak lagi. Kemudian berikutnya ciri orang baik, dia suka meluruskan niatnya, Bang. Tasihun ya. Sebelum beramal, sedang beramal, setelah beramal istighfar. Habis kita bikin majelis ini kita istighfar. Jangan-jangan majelis kita ini mudarat. Jangan-jangan majelis kita ini salah, gitu loh. Kita istighfar ya Allah. Jangan sampai orang yang mendengar majelis saya ini jadi orang jahat. Jangan sampai dia mengambil keburukan dari majelis kita. Kemudian yang terakhir, ciri-ciri orang baik dalam pandang Allah, dia yakin dunia sementara. Dia yakin dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia adalah tempat meninggal. Dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati, akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Yakin betul dia. Nah, maka orang baik itu dia bersegera taubat, karena ajal tak menunggu kita bertaubat. Kita harus bertaubat menunggu ajal itu datang. Sahabat sekalian, di Ramadan ini mudah-mudahan kalian menjadi insan yang bertakwa semua. Saya juga, Bang Refli juga, ya, kita tambah baik terus. Allah, ya kita letakkan diri di bawah serendah-rendahnya. Salahkan diri kita secara salah-salah sehingga nggak ada orang lagi menyalahkan kita. Hari ini kan mudah menyalahkan orang. Yang paling susah tuh, Bang Refli, menyalahkan diri sendiri. Kalau menyalahkan orang lain, anak kecil juga bisa kan. Nah, jadi terserah teman-teman yang suka, yang tidak suka, yang benci, itu nggak penting bagi kita. Yang penting Allah sayang. Ya, karena apa artinya, Bang Refli, satu dunia menyanjung kita, memuji kita orang baik, tapi Allah katakan tidak. Apa artinya sanjungan itu semua? Ya, nggak apa-apa semua orang membenci, tapi Allah sayang. Itu point of view-nya kehidupan kita, mencari perhatian Allah. Karena nggak lama lagi kita tinggalkan dunia, pasti. Silakan Ustadz, closing statement buat sobat era sekalian, dan juga tentu buat pencinta Ustadz Dery, termasuk juga pembenci Ustadz Dery. Siapa tahu dengan menyaksikan ini malah pembenci menjadi pencinta, ya kan? Tapi pencinta Allah yang tapi sebetulnya haters itu adalah lovers yang tersembunyi. Nah, seperti karena kalau orang benci kita beneran, dia nggak mau komen, nggak mau lihat, nggak mau nonton konten kita. Dan nggak peduli dia. Nggak peduli, I don't care. Ya. Jadi karena di YouTube nih algoritmanya, like dengan dislike itu sama bayarnya. Sama bayarnya. AdSense-nya sama. Sama. Allahu Akbar. Jadi mudah-mudahan semua Allah beri hidayah ya. Saya doakan semua yang menonton, Allah jadikan raja dan ratu di surga. Amin ya. Bahagia dunia akhirat. Berkah rezekinya, anak jadi anak yang soleh-soleh, alim-alimah, dai-dai, hafiz-hafizah, rezeki berkah berlimpah, diberi kesehatan. Yang berhutang Allah lunaskan hutangnya, yang sempit Allah lapangkan hidupnya. Amin. Amin. Ini kalau nggak kita close sampai subuh nggak selesai. Jadi sobat era sekalian, ya, kalau tidak kita close sampai subuh tidak selesai. Tapi saya yakin sebelum subuh pasti kita akan selesai. Jadi ya nanti ada pantun nggak? Refli biasanya bikin pantun. Pantun untuk Ustadz ya. Untuk Ustadz Dery ya. Jadi saya katakan ini tadi sudah jalan-jalan ke Georgia, ya kan? Jauh kali jalannya. Iya, karena jalan tuh kalau jauh dakwah kan semakin besar ya. Jalan-jalan ke Georgia. Jangan lupa bawa ikan teri.
Luar biasa, kurang kerjaan tuh orang. Tapi hati Refli Harun sangat bahagia bertemu Ustadz Dery. Allah Akbar, Masya Allah. Saya apalagi senang banget. Kita baru ketemu belum sampai 24 jam nih, tapi seperti udah bertahun-tahun kita bersama. Insya Allah, insya Allah. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. Jangan lupa di like ya, di subscribe channel YouTube saya juga. Ya. Sulaiman dan Sahabat. Jadi apa Dery Sulaiman dan Sahabat. N Sahabat. Oh, N ya. DSAS. Jadi Dery Sulaiman and Sahabat, juga ikuti Instagram Dery Sulaiman. Dery Sulaiman. Yeah. Mudah-mudahan hari ini, malam ini, pagi ini, menjelang subuh ini ya, kita mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya karena podcast ini. Dan sobat Dery sekalian, saya tidak akan mengganggu sobat lebih lama karena saya yakin sobat ingin sahur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Sekurus-kurusnya ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuknya ikan pasti ada tulangnya. Ambil dagingnya, buang tulangnya, ambil yang baik, buang yang buruk, ambil yang jernih, buang yang keruh. Keren. Keren, cadas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.